Oke, siang ini kita Sore men? Oh sore men? Oh iya, di pukul 15 ya. Kita bertandang ke bus ini sebuah tempat yang amat fenomenal ya Bet ya. Dan juga dengan legend men. Ini kuil men ya. Bukan kalau Ini orang kuil. bilang garage ini menurut gue kuil nih men. Bukan garage ini kuil. Ini apapun ada di sini berarti. Kita bertandang dengan salah satu legend yang kalau mau yang udah ngomongin dunia custom culture nih udah lu nggak bisa. orang lama deh men. Oh, iya. Tapi kita buka dulu, masih di Asutrono Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Wah sih. Mau nggak penting om bukan om. Memang suka nggak penting kita om. Kita nggak penting tapi isinya dong. oh, Kalau sesuatu hal memang butuh gimmick om. kita kali ini bertandang dengan tokoh yang amat sangat ini Bet ya. Apa ya? Fenomenal. Fenomenal. Mempunyai gaya sendiri men. Ah. Langsung aja kita perkenalkan Oke. dengan Om Bingki. Wih, sehat Om Inggi. Siap Om Bingki. Terima kasih Om Bingki buat waktunya sudah menyempatkan untuk kita hari ini Om. Thanks banget. Oke, selamat datang. Wih, di sebentar. Kingdom. Oh, My Kingdom. Wih, ini nih. Nah, Michael Jackson. iya bener tuh kingdom kerajaan sih Om. Kalau dibuat Om Inggi ini kingdom, tapi kalau buat orang ini kuil Om. Apapun, wah ini kalau cowok banget di sini dipuja deh nih. Ini banyak berhala di sini yang bakal dipuja nih Om. Gue biasanya berangkat selalu dari film-film. Wih. Nggak tahu inspirasinya tuh dari entah itu judul film, Oke. cerita film kayak gitulah. Bingki itu memang nama asli atau sebutan sebenarnya? Sebutan dari nama asli ya, nama kecil. Kalau nama panjang Om Bingki itu sebenarnya siapa Om? Bingki. Nama di akte kelahiran. Nama di akte kelahiran. Karena senior kita nggak apa-apa. Kalau di akte kelahiran nama Ignatius siapa gitu Ya, siapa? Ignatius Permandian. Oke. Karena pertama kali gue dimandiin. Oke. Siap. Lalu namanya Hendra. Jawa banget, bukan Jawa. Jawa mah Hendro ya. Iya. Hendra. Lalu nama keluarga Wanajaya. Oh, apa namanya? Marga. Ya. Nama belakang bokap biasanya. Wanajaya itu berarti hutan yang Lebat. ini banget, lebat. Sejenis alas baluran kayaknya. Ya, mungkin bisa. Soban. Kalau Om Bingki itu sebenarnya digedein emang di Jakarta atau di mana? Iya, gue lahir di Jakarta. Oke. Berarti Om Bingki itu emang ya kita bisa Sudah tahu ibaratnya dari saksi awal dari Jakarta seperti apa dan sampai perubahan-perubahannya Om Bingki berarti udah tahu ya di Jakarta. Tahu banget. Gedung Merdeka cuma di HI. Pada era tahun berapa itu Om? Gue lahir tahun 55. Anjir, Serius? Jadi itu gedung-gedung kan tahun 60-an ya. Pas Soekarno. Istana Oke. ke Senayan. Oke. Ini jalur utama dia nih. Dia mau bikin main apa namanya? Kayak main akses gitu. bukan, kayak jadi ini jalur utama ibu kota tuh. Letak kota itu ya maksudnya. Nah, di luar Senayan itu kan kota satelit. Oke. Jadi dari istana ada yang mancur, tunggu selamat datang. Oke. Terus ke Senayan. Senayan. Gitu. Wih, ini Om Bingki sebetulnya sempat mengenyam pendidikan formal nggak sih untuk hal seperti itu atau mungkin apa kayak melepas dari apa namanya Bet? Kita tanya ini loh, background pendidikan formal awalnya itu Om Bingki apa? SD, SMP, SMA nggak usah. Nggak usah, karena itu pembentukan. Nah, itu dimanapun oke aja. Itu Oke, cuma basic kita punya, kita ngedownload memori atau apa yang basic banget. Setelah itu gue masuk di arsitek. Oh, arsitektur. Arsitektur Trisakti. Wajib. Nggak inilah apa deh? Apa namanya? Nggak kebayang. Maksudnya arsitektur kedepannya seperti ini maksudnya ya? Salah lo.
Posisinya kebayang kalau gua ngambilnya hukum atau ekonomi atau yang lain lah gitu, nggak kebayang bisa bikin begini. Kalau arsitek udah pasti kebayang. Nah, biasanya tahu tuh, nggak arsitek itu apa arti? Seorang yang merencanakan, menjalankan, membangun apapun, bukan gedung. Lo kan suka dibilang arsiteknya negara ini, arsiteknya apa, arsiteknya ini, arsiteknya itu. ya benar-benar juga. Itu orang yang membangun. Tapi biasanya nih ya, kalau orang yang udah masuk di arsitek itu biasanya dia tuh ya menjalankan bisnis yang biasanya udah berhubungan dengan fisik, mungkin dengan building. Dunia arsitektur itu sendiri. Sebagian besar, tapi nggak sampai sebagian besar gitu Om ya. Tapi Om Bingki malah Ketertarikannya malah menyimpang nih jatuhnya, malah langsung loncat terjun bebas gitu ke arah yang mungkin metal works saya bilang ya, custom culture mungkin di culture. sana. Itu awal ceritanya itu gimana? Salah lagi lo. Gimana? Lo kalau ngomong sama gua. Silakan, tolong. Nggak apa-apa, tolong diluruskan. diluruskan. Custom culture itu bukan dunia otomotif. Oke, tapi Jangan salah. oke. Custom itu perubahan. Oke. Berubah sesuatu Oke. menjadi yang lebih baik. Oke. Culture apa? Budaya. Jadi perubahan budaya menyesuaikan zaman sekarang. Itu custom culture. Secara harfiah ya. Harusnya semua begitu, bukan secara harfiah. Oke. Karena apa custom culture lebih dikenal? Ini langsung nih di inti, nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Nanti bisa buat Bisa podcast. loncat nggak apa-apa. Kenapa custom culture lebih dikenal di otomotif? Oke. Karena yang make otomotif duluan di Amerika. Amerika tuh nggak ada culture. Oke. Tahu nggak lo? Karena kan kalau Bangsanya macam-macam. Urban. Itu. Jadi mereka tahun 50-an, mungkin lebih muda lagi tahun 40-an itu udah bikin sesuatu, merubah sesuatu. Merubah motor yang biasa standar jadi nggak biasa, custom, merubah pokoknya. Iya, merubah. Lalu ada kelompok anak muda suka kumpul ketemuan, bawa perubahan dia segala macam apapun di bidang otomotif. Nah akhirnya dikenal tahun itu ya, dari tahun-tahun sekian itu custom culture anak muda Amerika. Nah di sini cuma niru. Iya. Salah. Gue sering banget di Instagram. Lo custom culture yang lo bawa tuh custom culture bukan bangsa kita. budaya emang menyerap budaya dari luar. Budaya luar yang entah berantah, nggak tahu dari mana-mana, campuran di Amerika. Ada segala macam budaya. Spanyol ada, dulu kan Spanyol, Portugis, macam ya. Itu campur jadi satu di Amerika. Kalau di Indonesia bukan budaya itu, kita punya budaya sendiri. Kita sudah punya nih ya. Kenapa nggak kita manfaatkan budaya kita custom menjadi berfungsi di segala bidang zaman ini. Mungkin saya salah ya, mungkin lebih tepatnya kita tuh nggak tahu sih, bukan lebih pride kalau kita menggunakan apapun yang dari luar kali Om ya. Apa tuh budaya masuk luar kita aplikasikan di sini, kita lebih pride gitu, daripada kita menggunakan budaya kita sendiri. Mungkin ya. Salah satu pride, salah dua. Dapat 8. Dapat 8. Orang malas mikir. Malas mengembangkan ide, malas budaya kita kan begitu aja. Nggak dipikir lagi. Mungkin karena kita udah terbiasa kali ya, jadi kayak merupakan hal yang wajar kali ya. Jadi soalnya kan malas untuk malas lagi untuk diterapkan lagi. Biasa nih, ini udah keseringan kalau di sini. Kalau kita pakai ini lagi orang biasa aja. Tapi kalau mungkin orang luar yang lihat mungkin luar biasa. Tapi ini kan skopnya kita pengen menonjolkan di kekerenan kita nih di lingkungan di negara kita sendiri mungkin ya. Ya gitulah, ini balik lagi bukan di bidang otomotif juga. Apapun lah ya. Bidang gua sendiri arsitek. Zaman gua lulus arsitek, orang bikinan nyeleneh itu nggak dilihat pada tahun itu. Yang dilihat
orang yang punya duit ingin bikin sesuatu. Nah. Bikin apa? Gaya-gaya ini dong, Spanyol, gaya-gaya barok, gaya-gaya namanya pokoknya yang pilar-pilar. Oke, Iya. klasik-klasik ya. Akhirnya kan, wah kalau gue nggak ikutin dia, gue nggak dapet duit. Oke. Akhirnya semua disetir gitu. Oke. Oleh yang punya duit. Tapi pada Nggak ada yang berani. Oke. Jadi arsitek nggak maju. Di era itu waktu Di itu. era itu, era sekarang banyak pembaruan kemarin. Oke. Nah, Om, kalau ngomongin arsitektur, Om Bingki itu nggak serta-merta langsung terjun di bisnis ini ataupun di industri ini kan, industri apa namanya, motor, otomotif gitu. Otomotif. Enggak. Awalnya Om Bingki pernah setelah Arsitek. Oh, sempat di arsitek tuh. Dia arsitek, karena gue lulusan arsitek, gue kerja di bidang arsitek. Oke. Gue coba mengerjakan sesuatunya, perencanaan rumah dan Oke. lain-lain. Oke, sempat Gitu. ya. Dan menjadi in-house arsitek. Oke. Sempat juga itu. Iya, gue desain ala gue. Oke. Jadi ya itu custom culture gitu. Oke. Kayak bikin rumah di pantai zaman dulu. Gue ambil batang kelapanya, Oke. terbang di situ gue jadiin bangunan. Oke, kayak kabin gitu modelnya. Iya, tapi udah bertingkat, segala macam kayak bentengnya. Iya, dengan kompleksitasnya. itu udah gue jalanin. Itu sempat bertahan berapa tahun Om Bingki di dunia arsitek itu? Untuk berkarir ya? Yang aslinya dunia arsitek kurang lebih ya antara 4 tahunan deh, 4 tahun, 5 tahun gitu. 4 tahunan sampai lama juga. Tapi kenapa tiba-tiba Om Bingki Kayaknya nih cabut dari arsitektur secara apa namanya? Garis. Gue punya hobi. Oke, apa itu? Gue bikin sesuatu, Oke. motor, otomotif. custom sesuatu ya. Lalu gue punya karir Oke. di arsitek dan gue punya pandangan yang tadi tuh Ah, bahwa arsitek disetir sama yang sesuatu yang lebih besar nih. bahwa custom culture tuh begini. Oke. Jadi gue lihat arsitek ini agak susah Untuk orang. Kita mau bikin budaya kita, misalnya bikin bangunan gaya Bali, Oke. gaya Jawa. Ah. Siapa yang mau bikin? Orang berduit kan ngapain gue bikin pendopo, ngapain gue bikin kayak model pura. Pada saat itu ya? Gue bikin dong kayak kubus-kubus, Oke. kayak yang di fluid dulu, yang bulat-bulat, Oke. atau yang pakai pergola, pakai segala macam, patio, Spanyol, kelihatan duitnya, kelihatan kayanya. Nah, gue nggak mau disetir. Akhirnya gue keluar. Bidang apa yang paling gampang ya hobi gue. Oke. Jalan di hobi gue. Otomotif ini. Akhirnya lebih cepat orang kenal, Oh. mengenal diri gue. Nah, Karena gue pikir kalau orang kenal diri gue, orang yakin sama gue bikin apapun orang pasti akan ngikut gue. Bukan gue ngikut duit orang. Oke ya. Duit bakal ngikutin kita, tapi kita mesti pembuktian dulu nih Om ya jatuhnya. Iya, kalau di arsitek sampai saat ini nih gue jadi kuli doang. Ngawasin bangunan. Tapi kalau ngomongin otomotif, emang Om Bingki tuh dari muda tuh emang doyan otomotif. Iya, doyan otomotif. Nah Om, kalau ngomongin otomotif, itu kan pada saat era-era Om Bingki remaja ataupun orang Om Bingki udah gede kan, yang mempunyai otomotif apa yang punya hobi ini kan bukan orang sembarangan, maksudnya bukan orang yang ekonominya menengah nyantol. Kebanyakan orang yang kalau nggak ya menengah ke atas ya punya keluarga pejabat gue bisa mempunyai Yang punya privilege lah. untuk mendapatkan otomotif, mempunyai hobi otomotif lah. Itu bener nggak sih Om pada era itu? Hobi otomotif itu macam-macam ya. Oke. Ada yang hobi cuma ngumpulin motor, Oke. mobil yang standar, atau hobi yang ngumpulin aneh-aneh kendaraan, atau hobi yang ngoprek. Macam-macam. Kalau Bingki masuknya di Yang ketiga, Dan ngoprek itu. bukan yang ngumpulin mobil atau motor jadi kayak sultan, mending sultan dia cuman cari ini aja kayak pansos, Iya. lewat duit.
visinya lewat ini dong. Oke. Lewat, nah, lu bisa apa? Oke. Kalau orang punya duit banyak bisa beli macam-macam. Tapi di saat itu saya balik lagi untuk memiliki otomotif atau kendaraan yang oke itu memang saat itu memang perlu ini demand yang gede, bukan demand sih jadi punya modal yang kuat ya namanya di Jakarta digital era tahun itu harus punya kos yang lebih. Iya, kos yang lebih untuk memiliki. Iya, tapi gua kan berangkatnya dari mobil rakyat. Apa itu mobil rakyat itu? PC. Bukan. Volkswagen. Oh, VW ya. VW kan. Volkswagen rakyat. Wagen itu mobil. Oh, oke. Ya, baca ini. Kalau di Jerman tuh mobil rakyat beneran. Beneran rakyat ya, Beneran rakyat ya. Kalau Volkswagen itu udah merubah visi menjadi mobil high-end. Ya. Berarti Om Bing itu bergeraknya emang dari sisi VW itu? Mobil. Sebelum motor ya? Roda dua? Oke. Lama gue, jadi kalau dihitung sampai sekarang gue punya bengkel tuh 34 tahun. Total sampai sekarang itu. Bengkel awal yang dibikin, bengkel VW. Awalnya VW tapi berarti di saat di tahun itu Om Bing itu emang cuma pemakai doang apa udah mulai ngoprek sendiri nih di VW itu? Gue punya VW langsung gue oprek. Serius? Udah seperti sekarang potong, panjang gitu enggak? Iya. Di saat itu? Di saat itu gue balik pintunya, Anjir. gue CPR-in, macam-macam gue gambar. Nah, mobil kendaraan lah tahun 80-an tuh yang dicoret-coret nggak ada. Oke. Yang ada yang dicoret-coret itu mobil box, Iya. bus, mobil sedan nggak ada. Om Bingki dapat informasi untuk membuat seperti itu dulu dari mana? Di saat itu kan informasi kan bukan seperti sekarang ya, cepat banget ketik handphone, Google, internet pun belum ada saat itu. Majalah pun kan juga masih amat sangat Gue sering jalan-jalan luar negeri. sama keluarga. Mana memang gokil basicnya, memang udah jangan dilakukan lagi nih kalau udah bisa keluar negeri nih. Emang privilege. Enggak. Enggak juga kebetulan. Tahun itu, Om. Pantasan berani main coret-coret main potong. Gue lihat gitu, melihat doang mobil bagus juga digambar. Jadi keluar ide, gue gambar ala gue, Iya. bukan airbrush. Oke. Kalau airbrush tuh beda. Maksudnya? Airbrush tuh pakai Semprotan kan? angin. Iya. Kalau gue nggak pakai angin. Kuas. Oh, Mungkin yang sekarang disebut dengan paint strip itu ya di sini. Lettering itu ya? Lettering itu hand Paint strip itu kuas tapi yang garis-garis. Namanya juga strip. Kalau menggambar bentuk macam-macam kan ya lukisan. Oke. Itu mungkin mulai dari situ deh di VW. Iya. Sebelum nikah nih ya? Sebelum Waduh, gokil. gue bikin gambar di VW gue, lalu diikutin orang-orang anak-anak VW. Udah akhirnya pada minta ya gue gambarin, gue bikin, akhirnya jadi bengkel itu di rumah. Berarti Om Bingki itu awalnya itu memang nggak berpikir untuk menjadikan itu sebuah bisnis di awal. Iya, enggak. Jadi bisnis. Kejadian yang kebetulan. Jadi banyak yang minta, ya udah jalanin. Demand-nya ada. Oke. Skill juga memadai. Itu tahun-tahun 80-an, 90-an kan ada majalah satu-satunya di Indonesia yang mengulas kendaraan. Motor bukan ya? Motor belum ada. Otomotif. Otomotif ya, majalah tabloid. Otomotif. Nah itu gue kedongkrak sama mereka. Karena tiap hari wartawan itu ada di bengkel gue. Nongkrong Atau apa, bikin apapun. Tolongin lu ngoprek karburator. Pokoknya mereka dia punya bahan aja. Akhirnya kedongkrak di situ. Nah, sorry Om Bingki, kalau ngomong masalah ini nih Om Bingki mulai serius di dunia perbengkelan nih sama custom nih. Orang tua Om Bingki gimana? Kamu gimana sih? Udah kuliah, tinggi, malah buka bengkel. Di era-era itu kan biasanya orang tua strength kan kalau kita memilih hal-hal yang Enggak, karena arsitek itu gue yang milih juga. Oke. Orang tua nggak pernah ngasih pilihan.
Ya pokoknya lo sekolah aja. Oke. Sesanggupnya gua biayain ya sekolah. Oke. Open banget berarti ya kedua orang tua Om Biki pada saat itu. Pada saat itu loh kan jarang pada saat itu orang tua yang bisa berpikiran untuk membebaskan anaknya memilih apa namanya Hal-hal yang sesuai dengan pilihannya mereka. Ibaratnya kan mengarahkan nih, kamu harus masuk sini, ntar kesini hidupmu bakal nyaman. Kalau era-era itu kan pasti seperti itu. Karena orang tua gue juga bukan orang-orang yang sultan gitu. Kita waktu orang tua gue menikah, lalu gue lahir tuh di rumah petak segede gini. Oke. Yang kita dudukin. Oke. Di Kampung Bali. Oke. Jakarta Timur ya? Jakarta Pusat. Pusat ya, sorry. Kebun kacang. Iya di Kampung Bali seperti peredaran narkoba kencang tuh katanya itu. Apa ya? Peredaran narkobanya kencang katanya. Nah, itu enggak apa lantainya tuh semena. Oke. Dindingnya tuh gede. Oke. Gede lo tau nggak apa? Bedek itu Bedek, anyaman bambu. Dilapis sama koran. Iya. Disikat sama cat apa sih? Tembok jadi ini gue tinggal di situ dari kecil. Oh, kalau kalau ngomongin tarik undur, kalau orang tua Om Biki itu emang di bidang apa sih Om itunya? Apa namanya? Pekerjaannya? Pegawai negeri kah? Ibu gua guru. Guru. Bapak gua zaman dulu ya kayak manajemen gitulah. Oh, oke. Nyokap guru loh padahal maksudnya dalam arti kok kadang-kadang kalau nyokap guru kan nyokap saya juga guru kadang-kadang biasanya kan lu kerjanya gini-gini aja biar enak ke depannya biar enak gini. Memberi visi kadang-kadang. Tapi Om Biki kan dibebasin. Kamu terserah Iya, pilih dari sesuai. kecil udah kelihatan gua ke arahnya arsitek. Emang berapa saudara Om Biki? Sekarang ada empat. Adik gua 3. Awalnya sekarang 4 awalnya banyak. Awalnya gua sendiri. Oh, oke. Selama 8 tahun. Oh iya. Punya adik. Itu keluar adik. Gua waktu kecil main itu suka main kayak Lego. Blok gitu ya. Mekano lo tau nggak? Enggak tahu sih. Belum pakai rasa em. Kalau Lego blok-blok. Kalau Mekano itu yang besi-besi, yang ada lubang-lubang. Oke. Dia batangan gitu ya? Batangan, ada yang blunder, pakai baut sama mur di bangunan. Oke. Nah, itu awalnya dari situ mulai. Jadi udah kelihatan. Terlihat nih ketertarikannya apa ini sama apa nih. Bakatnya tukang las nih kayak. Desain segala atau apa kayak gitu. Makanya nyokap percaya aja ketika Om Biki dewasa memilih untuk mengambil jurusan si arsitek itu sendiri ya. Tapi pada masa ngomongin pada sebelum kita ngomong era kuliah ya, pada saat SMA, Om Biki udah kelihatan belum sih untuk main otomotif ataupun main arsitek tuh udah ngoprek tuh, jangan ngomong otomotif ya, dia ngoprek tuh emang udah terlihat belum sih daripada SMP belum. Tapi gue punya motor selalu nggak mau yang sama. Oke. Awal SMA kelas 1 ya kalau nggak salah dikasih bokap motor. Apa itu? Lihat itu. Motor dalam Om Biki. Suruh pilih sendiri. Pilihannya apa nih? Pilihannya Suzuki mereknya. Oke. Jenisnya? Belinya di Abau. Abau itu pembalap Suzuki zaman dulu. Oke. Kenal. Di Kemakmuran. Bawa ke showroom situ milih. Ada yang aneh. Gue beli yang ini. Apa tuh jenisnya? Yang bannya gede kayak donat. Motor ya? R90. Fan. Jadi kayak motor. Tangkinya nggak ada. Di bawah. Bannya segede gini, donat kecil. Kayak gorila gitu ya? Maki gitu ya? Iya, tapi lebih gede. Maki kan kecil. Bannya ini gede. Kayak gitu bannya tuh. Iya, oke. Suzuki. Itu yang gue pakai. Motor pertama tuh ya? Pribadi? Gue belajar naik motor Vespa. Itu motor rakyat juga soalnya. Vespa bokap. Oke. Nggak mampu beli motor lain. Oke, pada saat itu. Pada saat itu. Tapi kan kita bisa beralih ke SMA udah beda cerita. Bukan lagi dipetakan jalan Bali itu lagi. Itu kan memang waktu kecil jalan Bali. Berkembang bisa keluar negeri. Gokil Om itu Om Biki bisa mendapatkan apa namanya?
cakrawala yang luas tentang apapun ketika Om Bingki bisa keluar negeri itu kan, melihat bentuk bangunan kayak gimana, Mendapatkan Ya, input yang masukan-masukan dari dunia fashion akhirnya. Kalau jalan-jalan merhatiinnya itu bangunan, fashion, kendaraan yang standar sih enggak. Oke. Gimana caranya bikin motor, bikin mobil, ke builder. Tapi memang dari zaman dulu ya, suka ke builder memang. Iya, di Amerika kan banyak yang bikin mobil VW, builder, Iya. segala macam. Gue ke situ belajar, ngobrol. Cerdas juga beliau di saat itu udah bisa menguasai bahasa Inggris. Pada saat itu. Enggak, maksudnya kan setiap orang harus kan nggak segampang sekarang untuk belajar bahasa Inggris kan. Dan di era itu kalau emang Salah lo. Lah, salah. Sekarang anak SD sudah bisa bahasa Inggris lancar. Ya, Kalau dia- bahasa Indonesianya rada-rada pelok. Keponakan gue di rumah ngajakin bahasa Indonesia kaku amat nih. Bahasa Inggris kan. Iya, maksudnya untuk belajar bahasa Inggris di saat itu kan susah banget dong nggak. Oh iya, siapa yang ngajarin? Itu kan seperti daerah-daerah. sekarang. Maksudnya kalau sekarang kan lebih gampang banget ya. Kalau nggak ada yang ngajarin kita bisa belajar dari internet ataupun dari Iya, Google apapun. Nonton aja tuh. YouTube. Anak-anak di rumah, bukan anak gua, anak-anak ponakan tuh di rumah nonton YouTube. Dengan lancar bahasa Inggrisnya. Iya. Akhirnya Om Bingki setelah kuliah kelar bekerja di arsitek 4 tahun, cabut untuk memilih dunia percustoman ini. Nah, bukan custom ya, otomotif dulu ya. otomotif lu. Otomotif. Nah, di VW itu ya berangkat langkah awalnya itu. Itu Om Bingki Tapi udah custom. custom. Iya. Bikin VW yang pendek, Oke. yang dicor, Oke. itu dibalik, Nggak ngebayangin ya. Segala Dia, macam. kita kalau ngebayangin daerah itu kayak kodok yang untuk off-road, Oh. tinggi, pernah bikin. Itu ada Om customer yang di era itu. Apa pasarnya buat- Itu kan udah tahun 90-an. Oh, masuknya 90-an udah itu. 90-an udah banyak anak-anak muda. Bukan anak muda seangkatan gua. Di bawahnya Om Bingki berarti. anak muda di era Kalau itu. Kadang-kadang pokoknya ya Oke. kita kira kan masih lumayan muda. tuh. Iya, tetap. Jadi teman-teman semua datang. Nah, Om Bingki. Pada saat itu bengkel awal Om Bingki lokasinya di mana sih? Kan Di rumah. Di daerah mana tuh? Di Selipi, Di Slipi. Kemanggisan. Oh, di Kemanggisan. Itu namanya apa pada saat itu awal tuh? Bengkelnya Ah. nggak pakai nama, Bingki gitu aja. Orang taunya Bingki. Lu ke tempatnya Bingki aja, ke tempatnya Bingki gitu aja. nggak pakai nama. Soalnya dia bilang kejawab, kenapa bisa Bingki sih namanya? Kenapa nggak dipanggil Ignatius gitu ya? Ignatius. Kenapa kok Bingki? Berawal dari mana sih Bingki itu? Nyokap gue yang kasih. Emang nyokap deh yang nama keluarga Bingki itu ya? Enggak, bukan. Panggilan, Maksudnya nama panggilan keluarga panggilan Bingki. kecil. Enggak, biasanya kan kita dari pergaulan gitu, Bingki gitu kan. Nama teman tempat nongkrong. Nah, siapa gitu? Kebanyakan ini ya ke arah Belandanya kali. Oke. Anak Belanda kan bing-bing. Oke. Itu emang ada keturunan Belanda Om Bingki? Enggak ada. Pendidikan nyokap bokap orang Belanda. Oh iya, emang bener orang jelas men. Ngomong di rumah Belanda dia, pakai bahasa Belanda. Serius? Jadi Jadi untuk gua bahasa Belanda gua pasif. Oke. Gue bisa dengar orang Belanda ngomong, Oh. orang Jerman dikit-dikit. Tapi ngomong balik nggak terlalu. Mesti 2 kali ya cerna lagi gitu ya. Wah, itu emang gokil sih itu ya. Pendidikannya emang jelas emang lu. SD Impres. Sampai minder gua. Nah, akhirnya dalam membentuk usaha unit usaha bengkel itu di tahun 90-an jelas sudah nama Bingki gitu ya berarti. Iya. Orang mana udah Bingki dari itu. Itu mulai menerima pasien motor-motor besar tuh di tahun berapa? Di saat itu juga udah mulai menerima belum? Enggak. Gue bikin bengkel ini nih tahun 2003. Oke. Oke. 2003 tuh 100 tahun Harley. Gimana setelah? 2003 itu 100 tahun Harley Davidson. Oke. Oke, ini ya Pak. Gua pergi ke acara 100 tahun Harley Oh. di Indonesia di Bali. Oke. Anniversary-nya ya di sana ya. Pulang dari sana tuh kan perginya sama ke Hero segala tuh. Ah. Sama teman-teman lah pulang dari sana bikin bengkel motor. Hero udah punya duluan Oke. bengkel. Oke.
Jadi yang belum punya nih kita, gua ada Eko ngobrol kita bikin bengkel, ayo bikin lah bengkel. Jadi langsung disinteng. Tapi itu pasien pertama apa sih ya? Harley pertama yang Om Bingki oprek itu pas punya bengkel itu atau sebelumnya emang sudah mulai bereksperimen dengan Harley itu? Mulai udah. Sebelumnya emang Udah. sebelum ngomong kita harus punya bengkel, tapi itu udah mulai ngoprek gitu. Karena gua udah punya bengkel BW, mobil. Oke. Kan hampir sama peralatan dan pengerjaannya. Kita terima aja Harley. Tapi kan, waduh Harley ya. Ternyata kan seperti itu Harley, nggak pede aja gitu Om Bingki. Karena emang gua mau main motor langsung ke Harley. Oke. Justru misalnya nih datang motor apa gitu Jepang, lu bingung. Ya kok yang nanganin. Montir teman gua yang nanganin ini motor ini gua belajar dari dia aja. Berarti untuk otomotif roda 2 sendiri atau Harley sendiri spesialisasinya ya, Om Bingki itu awalnya emang punya dulu baru bikin bengkel gitu ibaratnya. Punya motor dulu. Mana yang pertama Om? Ada nggak barangnya? Ada tuh paling ujung. Oke, yang nah. karatan. Wajib. Fotonya mah. Oke, nanti saya kasih. Nanti saya bakal preview gambarnya. Itu kayak karatan. Oke. Yang Mad Max. Iya. Nah, Terlihat banget sih dari gaya. Itu pertama nih. itu sebelum punya bengkel motor, gue udah oprek-oprek itu. Harley pertama Om Bingki gitu. Itu pun oprek itu udah yang ke-6 kali dirubah. Nah Om, kalau ngomong masalah motor gede atau Harley kan, di saat itu atau di tahunnya Om Bingki yang punya motor-motor seperti itu kan, kalau nggak pejabat, emang orang-orang yang ekonominya menengah ke atas Om. Om Bingki bisa dapat motor itu gimana ceritanya itu? Dapat motornya apa dapat customer? Dapat motornya dulu nih kan? Dapat motornya. Bukan susah gitu Om ya, kecuali kalau kita punya banyak duit. Motor bekas. Walaupun sebekas-bekasnya bekas Harley Om itu. Kan banyak temen gue. Oke. Zaman itu kan motor agak langka memang. Tapi dia ada linknya dah. Ngasih tahu gue nih ada motor bekas tapi masih bagus. Australian versi. Oke. Softail custom. Berapa duit? Ya, 60 juta. Di saat itu tahun berapa tuh? 70 atau 80? 2000. Oh, udah 2000, udah masuk 2000. 60 juta. Tahun lalu, tahun itu lah. Tahun itu gede Om, 60 juta tuh. Sekarang sih paling 3 kali lipatnya kali ya? mau beli apaan? 60 kan mesinnya doang nggak dapat. Beli motor Jepang aja misalnya kayak NMAX segala segitu kali ya. Oh iya, kalau NMAX masih dapat 30-an lah. X-Max 30-an lah. 50 ya? Nah, kayak dapatnya begitu kali. Dapat Utuh sama rangka-rangkanya pada 60 tuh. jalan. Oh, gua pakai. Mantap itu. Langsung gue pakai berapa tahun udah nggak betah deh. Standar. Jiwa Oke. ngopreknya keluar. Berarti circle Om Bingki berarti kan orang-orang yang kuat atau orang-orang punya nama gitu ibaratnya kalau udah di saat itu. Saat itu ya. Jadi teman-teman gue memang yang punya Harley udah keren-keren, gue kagak punya. Maksudnya ya punya yang begitu aja. Ya emang standar dibeli ya itu yang tetap. pede aja. Tapi circle Om Bingki berarti kuat teman-teman. Berarti kan emang kalau nggak pejabat, anak pejabat atau nggak orang menengah ke atas banget ibaratnya dari zaman dulu, nggak zaman itu doang, dari zaman dulu ibaratnya. Iya, tapi gue nggak apa namanya, lebih asik bergaul kayak yang begini. Oh, ngeblend ya berarti Om Bingki kemana aja berarti gaulnya ya. Kalau yang udah tinggi pangkatnya jarang gue ngomong. Tinggi tingkatannya, kastanya tinggi gitu. Oke. Males lah. Tapi kan itu kan penting buat sisi bisnis ya dalam arti kan. Nggak juga. Gue nggak mikir gitu. Banyak orang mungkin dia tempelin, Oke, biar dapat kecipratan. Gue enggak, kalau lo butuh lo akan datang ke gue. Jadi saat ini bukan saat ini, gue nggak akan butuh lo. Oke. Tapi lo yang butuh gue, lo datang ke gue. Oh, Sampai sekarang. Berarti itu yang prinsip yang Om Bingki pegang sampai sekarang tuh masih tetap gitu. Bikin kendaraan, bikin motor, nggak nyari-nyari. Misalnya, wah ini ada orang kaya, ada sultan. Prospek nih gitu. Di prospek, enggak, masa bodoh aja. Belum tentu dia suka sama gaya gue. Oke. Tapi kalau dia suka, dia akan cari gue. Nah, kalau saya lihat ini ngomongin
motor-motor nih ya, yang karya-karya Om Bingki nih. Di luar ekspektasi sih, kalau saya masalah di luar saya pengetahuan nalar saya ibaratnya ada yang rodanya 3 itu gayanya gaya apa nih maksudnya? Yang saya tahu kan biasanya yang umum kayak American tradisional, chopper, bobber ataupun cafe racer itu. Ini kalau Om Bingki kayak punya klasifikasi sendiri atau gimana nih? Lebih. Nah, kalau di motor ya, khususnya motor, sebetulnya mobil juga sama nih. Yang dibilang perubahan pertama, semua kendaraan itu kan modifikasi. Oke. Tapi kalau lo udah mulai potong-potong, apapun bentuknya itu namanya chopper. Chop, potong. Asalnya dari chop gitu. Oke. Nah, jadi bukan yang kayak gini. Aduh, Om, potong. Pelan-pelan. Bukan kayak gini yang disebut chopper. Ini cuman gayanya chopper. Ada sejarahnya juga, yang gaya yang panjang-panjang. Forknya panjang tuh. Lalu kalau chopper itu motor yang standar. Udah tahu standar kan? Lu copot-copotin, lu potong sasisnya, lu potong ininya, spakbornya, itu chopper. Apapun jadinya. Apapun jadi chopper ya. Jadinya cafe racer. Cafe racer itu gayanya. Gaya balap itu tadi yang. Cafe racer itu ada sejarahnya lagi. Tapi semua motor standar lu ubah bentuk dengan cara memotong itu chopper. Pasti chopper namanya dia. Kalau bobber enggak ada yang dipotong. Apa sih? Bobber. Itu dipretelin. Dipretelin aja. Tidak ada cut ya itu ya, potongan tuh. Enggak ada. Kayak gitu sejarah awalnya. Tapi karena custom culture-nya Amerika begitu, jadi akhirnya di sini ke bawah-bawah. Kiblat ke sana gitu. Karena motor chopper, mau gaya chopper. Tapi kalau Bingki ini gayanya masuk lebih ke arah apa? Kayak bannya besar ini. Bingki style apa nggak punya gaya sendiri? Apa punya penyebutan nama gaya sendiri? Itu bentuk motor itu tergantung ya. Bentuk motor kan ada yang kayak cafe racer, ada yang scrambler, ada yang drive, ada yang flat track kayak gitu namanya. Kayak gitu, bobber, original, vintage, dan lain-lain gitu ya. Kalau gue bisa semuanya, suka semuanya, tapi dengan gaya apa nih, harus ada touch, finishing touch-nya dari Bingki signature. Gue bikin misalnya cafe racer, keluar orang tahu ini dari bengkel ini. Ya, soalnya kalau aku lihat nih Om, yang belakang di belakangnya Om Bingki, anjir, bannya gede depannya. Dan kalau Bingki pasti tuh ada ciri khas itu kayak ornamen-ornamen yang bentuk-bentuknya tebal, frame-frame tebal, terus ada kayak sesuatu yang seperti apa ya, duri-duri kayak Mad Max itu loh. Ornamentednya anjir. Ini nih saya nggak bisa dipakai, tapi Wah, hati-hati Om. Kualat naruh Bingki tuh. Nah, wajir ini. gue suka di bidang desain deh ya, ngikut aliran. Lu tahu Art Deco? Ya, Art Art Nouveau. Art Deco, Art Nouveau. Suka-suka itu. Industrial. Nah, itu diramu jadi satu. Art Deco ini kayak yang di karat gitu tuh. Ntar ada garis-garis. Ornamentednya ya, ornamentalnya itu. Ini kayak jendela-jendelanya. Ini Art Deco. Semua Art Deco, American modern. Lalu kalau Art Nouveau nih bentuknya kayak misalnya, kayak itu lagi tuh, itu Art Nouveau juga, kayak Predator. Predator itu. Ibaratnya Art Nouveau kan itu makhluk hidup atau pohonan yang lo bikin menjadi desain diaplikasikan itulah ya. Lebih kayak ke aerodinamis itu ya, tanpa streamline gitu, lakukan gitu ya Art Nouveau. Orang membayang itu bentuk binatang atau bentuk tumbuhan. Organik. Art Nouveau. Kalau Art Deco banyak dekoratif. Wah, ini kita kayak zaman masa kuliah lagi nih. Anjir, kita Art Deco. Mengingat kembali Art Deco. lalu industrial. Lu pernah ke pabrik-pabrik misalnya di Sekarang. Anyar, Cikarang, Rantai-rantai gitu ya. Itu sebetulnya arsitektur banget tuh. Lu lihat keindahannya,
disorot lampu ada bayangannya, Ya. lihat macam-macam ya. Rastik-rastiknya itu ibaratnya. Nah, itu juga industrial salah satu aliran Industrialis itu ya. untuk apa art seni. Sampai akhirnya bisa turunnya bisa ke musik. Ya, banyak Ini industri. diaplikasikannya ke lifestyle, Fashion. Kita nggak membicarakan kemana-mana karena ini suatu aliran art. Oke. Seni itu segala macam lingkungan hidup, Oke. lingkungan yang yang kita respon nih kita kemana aja kita aplikasikan ya. Diserapnya ini kemana-mana Om ibaratnya. Begitu juga Om Bingki ya, awal menyerap apapun yang di pendidikan basic Bingki Om awal tadi ya, awal Om Bingki tadi arsitektur ini bisa larinya kemana-mana, ke otomotif, punya ke bidang ini apa namanya bidang bengkel Om Bingki, wah arsitektur juga pasti. Kalau industrial itu ada macam-macamnya, ada steampunk. Oke. Lo tau steampunk? Baut-baut, Iya. gear yang bulat-bulat, tajam-tajam itu jadiin satu. Steampunk itu lebih pengkerucutan dari industrial itu sendiri Om Bingki ya. Iya. Ini jam ini ya, jam baterai. Jam yang bukan baterai. Mekanik ya. Mekanik. Oke, itu Mekanikal ya. Lebih ke pengkerucutan industrial itu tadi ya. Kayak gitu. Dosen nih cocoknya nih. Kenapa nggak pernah ingin jadi seorang tenaga pengajar? Di era-era itu. Nggak diterima. Nggak ada yang mau nerima. Siapa lo? Tapi sempat mau Kayak gue pengen Gue menular. kan nggak pernah ngajuin. Oh. Gue ini begini, gue bisa begini enggak. Kalau lo tahu, lo minta ke gue, oke. Pengen menularkan Oke, ilmunya. pengen melegasikan itu ibaratnya kan Om Bingki Bukan gue datang, gue bisa begini. Tiba-tiba ntar nggak bisa, susah. tapi kan Om Bingki apa yang Om Bingki ungkapkan atau Om Bingki yang keluarkan ada hasilnya, maksudnya aplikasinya ada maksudnya. Ya, biar orang tahu. oke. Dia bisa begini. Datang lo bilang. Jadi nggak cuma teori doang yang Om Bingki cetuskan, cuma aplikasinya juga udah ada Om Bingki meskipun Kayak tempat ini kan. Oke. Tempat ini nih agak ke ya itu gabungan yang tadi. Oke. Art Deco, Art Nouveau dan juga industrialis sendiri itu. industrial. Dan satu hal lagi barang bekas. Oke. Di tempat ini gua pakai 16 kontainer. Cie, peti kemas yang bekas. Yang berapa feet Om Bingki pakai macam 12 campur? feet. 12 feet. 12 meter. Oke. 40 feet. Oke. Zaman dulu nggak ada, masih belum ada. sekarang rame banget. Iya. Mana lu ya? Kontainer konsepnya kontainer kontainer. industrial kontainer itu ibaratnya. Ya, bangsanya 20 tahun lalu nggak ada yang melihat. Yang lirik ini ya. Karena kan soalnya selalu berpikir mas pakai material-material seperti kontainer kan harus mengeluarkan kos yang lebih Om Bingki. Calal. Waktu singkat. Oke. 1 hari jadi. Heeh. Lalu biaya sepertiganya daripada lo bikin bangunan. Oke. Tapi untuk lifetime-nya gimana Om Bingki kalau untuk- Lifetime-nya nggak akan karat. Oke. Dia tuh kurang lebih 10 sampai 20 tahun di laut. Oke. Ada karatnya nggak? Enggak, Ada kan? ya. Ya udah. Oh iya. Tuh. Oke. Soalnya Itu baru bisa kita pakai bebas. ya. oke. Antara 10-20 tahun kalau dia punya STNK, Sorry, ini tuh ada STNK-nya. surat izin jalannya udah habis Oke. dan tidak bisa diperpanjang, jual bekas. Oke. Dia kalau lu beli baru berapa ratus juta? Mahal pasti nggak mungkin nggak kebeli ini kan materialnya juga udah mahal nih badannya. Itu kiloan. Iya. Ini kan 1 kontainer 2,5 ton. Udah jadi berapa tuh kali? Kaliin 1 kilo besi berapa? Nah, itu harganya. Nah, kalau bangunan segede ini kan nih, segede 1 kontainer ini 30 meter persegi. Oke, ini tuh sekitar 30 meter persegi, lo hitung bikin bangunan berapa dia? 1 meter persegi 5 juta. 5 juta 30 berapa? kali 5 kali ya, 150. 150-an lah ibaratnya. Ini harga kontainer segitu gede, Oke. itu paling mahal 30 juta. Tinggal taruh, plok. Ongkos naruhnya 1,5 juta. Tapi kan mesti ada maintenance yang apa namanya perbaikan kanan kiri Om Bingki mesti apa namanya nutupin namanya bolong-bolongnya apa namanya. Gak seberapa. Rumah juga 150 juta baru rumahnya doang. Oh, Interiornya belum.
Iya sih, benar. Jangan salah loh. Mungkin pada saat itu mungkin hitungannya ya, bukan pada, tapi kalau saat ini kayak lebih mahal deh kayaknya. Sekarang harganya sekarang harganya karena dicari itu kontainer. Demandnya tinggi sekarang. Lalu kontainer bekas makin lama makin kurang. Di sana di mana tuh Tangerang kalau nggak salah ada hotel. Oke. Itu berapa puluh kontainer ini Pak? Iya. Nah, akhirnya orang yang jual kontainer nggak bisa nyari nanti ya. Kita saya cari dulu. Oh. Nggak ada stok. Kalau dulu mau buang kontainer Bingung. akhirnya di Tanjung Priuk di mana Citara, Cikampek. Banyak ngamprak di karoseri itu dititipin kalau nggak salah dulu tuh. Lalu pos polisi gitu. Iya, biasanya tuh buat. Biasanya kalau buat kontainer itu yang makin biasanya kalau orang-orang mandor doang, kalau kita ada building kita biasanya itu mandor buat apa namanya? Tapi kan itu lifetime. Iya. Kayaknya. Setelah Proyek bangunan jadi dia pindah lagi. Geser lagi. Nggak bikin lagi. Kan murah jadi. Cuma sejuta pindah itu. Oke, bener juga sih Om Bigi. Ya perhitungannya emang dari zaman perkuliahan sih ilmunya kepake sih sampai sekarang Om Bigi, dari arsitektur tadi banting setir ke otomotif, akhirnya mendirikan bengkel ini gitu. Iya. Nah Om Bigi pernah berpikir nggak sih di pada saat itu kan bisnis otomotif kan ini jatuhnya Om Bigi kan segmented nih Om. Enggak semua orang bisa mencapai atau menjangkau yang namanya senang dengan yang Om Bigi kerjakan pada saat itu. Om Bigi pernah ada keraguan nggak sih? Kalau aku mempertahankan gaya aku nih kayak segmented nih. Sedangkan kalau gua ngikutin gaya yang sudah ada, mungkin demand-nya orang bisa pada datang nih. Nggak kepikir gua. Nggak kepikiran. Nggak pernah mikirin gitu. Kalau lu mikirin yang kayak gitu lu ragu-ragu. Oke. Jadi lu nggak akan maju. Tapi kalau dari perhitungan bisnis, Ragunya gimana gitu. Ya lu akalin dong. Oke, dalam Kan banyak bisnis sampingannya dari bisnis utama lo yang mendukung bisnis utama lo. Oke. Kan bisa. Awalnya juga tidak selancar awal Om Bigi buka. Nggak akan lancar selalu. Semua Grafiknya nggak mungkin grafiknya kan begini. Oke. Orang naik turun. Begitu saat lo naik, lo pergunakan kesempatan lo. Entah itu nama lo yang lagi naik, customer segala macam, turun. Lo bikin unit bisnis nama yang udah naik di atasnya, lo bikin unit bisnis lain yang menunjang gitu, naik lagi. Berarti Om Bigi sini tuh membuat pasar sendiri jatuhnya. Nih ya harusnya gitu. Semua orang juga kalau mau bikin bisnis harus bikin pasar sendiri, jangan numpang. Dalam arti Om Bigi nggak bisa ngikutin yang udah ada saat itu lagi ramai apa. Om Bigi nggak pernah mikir. Nggak pernah. Masa bodoh orang lain. Gue bikin yang ini. Kayaknya ini bagus. Apapun konsekuensinya ya kan nggak mungkin nggak mungkin langsung orang blok gitu langsung ramai, kan segmented sistemnya ya, orang-orang tertentu yang ngerti yang mau ke di sini dan yang mau membuat produk di sini atau membeli produk Om Bigi jatuhnya kan segmented jatuhnya kan. Dan juga prinsip Om Bigi tadi kalau orang suka pasti orang datang. Iya. Kalau gue sih maksudnya gue nggak bakal untuk merayu siapapun, tapi kalau orang suka pasti dia yakin dengan gaya gue pasti dia ke tempat gue pasti. Kalau dengan prinsip Om Bigi tadi pasti anjir kayak gambling, kalau nggak bayangin aja gambling. Hidup itu gambling. Benar sih. Tapi kan kita harus mempersiapkan ya benar sih kata Om Bigi, kita harus saat kita lagi bagus kita harus mempersiapkan unit bisnis yang lain untuk gambling itu kan nggak sembarangan. Oke. Mesti ada perencanaan. Oke. Mesti ada ban serepnya gitu lah. Lo mau gambling di sini tapi lo mesti punya serepnya nih, kalau ini gagal gambling ke tempat lain jalan. Oke. Om Bigi jatuhnya kan bikin kayak personal branding kan jatuhnya sini kan untuk membangun. Iya. Personal branding yang menguatkan personal brand dengan cara ya berdarah-darah tadi Om Bigi bertahan apapun yang terjadi gue tetap di sini. Gue konsistensi gue mesti tetap di sini apapun yang terjadi. Itu Om Bigi pernah anjir kayaknya gue bakal banting setir, pernah ngerasa seperti itu nggak sih? Untuk dalam arti menjakan mungkin kalau secara teori gampang banget, gue masih konsisten, tapi dalam prakteknya dari tahun 2000 dari 90 awal sampai sekarang kadang-kadang kan aduh kayaknya gue capek di sini. Pernah berpikir sampai seperti itu nggak sih Om? Ya banyak kendalanya sih ya. Apalagi kalau soal duit ya. Iya, pasti ujung-ujungnya kan itu lagi Om. Nggak ada nih,
ya pinter-pinternya ngafalin gimana, tapi tetap di bisnis itu. Triknya Om Bingki tuh gimana nih? Ya itu yang kita bilang, ada banyak bisnis sampingan di dalam satu bisnis itu. Lo bikin misalnya VW gitu, gue juga ada bikin interiornya, gue juga ada bikin mereknya, entah apanya, kayak motor juga gitu. Lalu antara dua bengkel ini ada penunjangnya, kantin, kantin, akhirnya kantinnya lebih terkenal, jadi kafe. Kebanyakan yang datang di kafe ini kan bukan orang-orang otomotif. Iya. Berarti Om Bingki udah tahu dari awal tuh konsekuensi ini bakal nggak seramai yang bisnis orang yang kebanyakan nih, berarti nggak mungkin nggak seramai apapun yang ada di luar sana karena ini sifat segmented nih berarti. Kalau misalnya gini ya, ini juga bingung kalau misalnya ada bengkel nih ramai banget, tiap hari datang Waiting list sampai waiting. kapan lo kerjainnya? Iya. Berapa orang yang harus lo PHP-in nih berarti. kerjakan, dan itu overheadnya lebih gede lagi, bisa nutupin nggak? Costing gitu ya. Mendingan yang serius. Makanya kalau di Instagram atau apa, Om bisa bikin ini, Om bisa bikin itu. Kalau bikin ini berapa, bikin. Kalau lo serius lo tambahin. Oke. Ya itu aja gue bilang. Berarti Kita untuk ngomongin harga di sini, bukan di online. Gue bukan online shop. Karena kalau ngomongin sebuah masterpiece atau karya seni, batasannya nggak ada batasannya untuk nilai nominal ya ibaratnya. Bukan nominal yang kita omongin nih, kalau kita ngomong sebuah masterpiece kan. Masalahnya kalau kita bilang misalnya di online atau di Instagram, Om bikin tangki untuk misalnya Tiger berapa duit? Gue jawab 1 juta. Oh makasih Om, nggak akan datang. Cari ke tempat lain. Untuk bandingan doang. Iya. Tapi kalau bilang datang aja ke sini, Ngobrolin kita bicarain. Kalau dia datang berarti dia serius. Kalau nggak datang, oh dia cuma nanya-nanya. Ngapain kita ladenin? Ternyata Om Bingki masih memegang teguh prinsip lama, mata bertemu dengan mata, kulit bertemu dengan kulit. Dan kita bisa lihat, nah ini Oke. kok nih Buildernya Om Bingki. builder gua. Oke. Siap. Ini ada kamera kok. Nggak apa-apa. Makanya gua Santai aja. Hah? Ambil head VW. Oke, silakan. Jadi apa namanya, orang datang nih, Oke. customer baru datang kan nggak ada bayangan. Gue cuma mau bikin tangki, pas lihat sini bengkelnya gede, ini hasilnya, lalu masuk ke situ, peralatan, segala macam bahannya yang ngerjain lumayan mantap gitu. Akhirnya jadinya bukan cuma bikin tangki, Akhirnya tertarik dengan yang anjir. Oh iya nih. sekalian aja semuanya deh. Iya, karena dia udah lihat-lihat ini, wah ini sekalian showroom juga di sini ibaratnya bisa nunjukin. Kalau lo cuma di Instagram itu bikin tangki berapa segini, dia ke tempat lain aja. Iya. Yang ini lebih murah, ini aja dah. Strategi bisnisnya oke men, dan juga masih mempertahankan sistem lama. Iya, itu harus tetap face to face. Iya, untuk yang namanya ini kan jatuhnya bukan produk produk massal, jadi kan mesti diomongin dulu. Sama aja kayak gini, desainer baju. Oke. Emang lo bisa dari online. Gue mau begini, bahannya begini. Lo belum megang bahannya, lo bisa tahu. Lo belum ukur badan gue, lo bisa tahu. Enggak, gue mesti datang. Karena setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda ya ibaratnya ya. Gue datang, ini begini, potongan gue gimana yang bagus. Nah itu kan tailor made, ini juga tailor made. Iya benar. Gitu. Semua tailor made tuh harus temu. Bukan online shop. Online shop tuh ya bikin t-shirt Yang udah pasti. SML. Ya udah. Dengan ukuran yang pasti yang udah kesepakatan bersama gitu ibaratnya, S, M, XL dan segala macam. Iya. Oke. Om Bingki, ini aku ada pertanyaan. Klasik sih pertanyaan ini. Kalau Om Bingki itu untuk nge-build sebuah kendaraan itu yang Om Bingki pikirkan pertama itu apa Om? Estetika dulu atau ergonomi dulu? Bikin untuk orang nih, atau bikin untuk gua. Kalau bikin untuk gua, Secara aku udah tahu semuanya sekaligus.
estetika juga, ergonomik juga, kegunaan juga, tapi untuk bikin untuk orang itu kita lihat kemauan dia dulu, sama kayak arsitek juga kan nggak langsung ketemu orang nih, ayo bikinin gua rumah, oke, langsung bikin rumah. Kita nggak tahu dia gunanya rumah itu untuk apa. Jangan-jangan rumahnya cuma untuk liburan, kan beda. Keperluannya beda ya, kebutuhannya ya. Jadi kita tanya, lo butuhnya apa kalau rumah, berapa anggota keluarga lo, berapa kamar, ya kan? Iya benar, apa aja keperluannya. Sukanya kayak gimana, tradisional atau apa, nah itu kan mesti ada data. Kebutuhannya dulu apa dulu Jadi nih? kalau untuk customer motor itu juga gue tanya, lo maunya kayak gimana, suka yang nunduk atau suka yang begini? Untuk harian apa sesekali gitu ya? Kayak gitu-gitu, itu udah ada, ya udah. Lalu style apa yang lo paling suka? Tetap biar dia dulu. Terus setelah udah dia nggak tahu apa lagi, oke, gue desain. Semuanya gue yang desain. Tapi dalam proses kreatif sendiri gimana? Kalau untuk itu ngomongin motor nih ya. Untuk proses kreatifnya untuk nge-build banget Om Bingki dalam menggoreskan gambar-gambar skate dulu, atau kalau kita pernah tanya sama si Yanif dia dulu ya. Sama si Sosa juga, Sosa Metalworks, Sosa yang builder dari luar waktu event Custom War. Mereka tuh kayak ngejembring rangka-rangkanya baru ban ditaruh. Rangka ditaruh dijembreng di lantai, ini ditaruh kanan kiri, mesin ditaruh, dan ini dilihat dari atas gini. Oh ini kayak ini jeleknya gini, ntar gua ngambil ban Itu triknya mereka. Triknya mereka. Kalau triknya Om Bingki gimana? Beda-beda. Oke. Dan juga kadang-kadang nggak semua pekerjaan dia kerjain kayak gitu. Oke. Gue yakin banget. Juga lo pernah nonton American Chopper? Oke, Di pernah. komputer. Gue nggak pernah pakai komputer, dan karena gue nggak bisa pakai komputer. Oke. Masih tipikal lama nih mainnya. Hand drawing, Dan kertas. Hand drawing, hand drawing. Karena udah kebiasaan bikin motor, Oke. gue tahu posisi, komposisi, dan Oke. segala macam. Ini enaknya begini-begini. Jadi kalau sekarang nih gue cuma tentuin ke Eko. Oke. Eko nih boleh dibilang head engineer. Engineer-nya ya. Kok begini. Udah, dia udah tahu deh. Om Bingki kasih konsep gitu ya berarti. Kalau dulu memang digambar dulu. Ini begini, bannya gedean, Oke. ban atau gimana. Tapi sekarang percuma yang begituan. Akan beda nanti waktu pekerjaan. Nge-build-nya ya, aplikasinya ya. Kecuali lo bikin bangunan. Oke. Bikin bangunan pasti ada ada gambar Kerjanya Gambar kan, kerjanya. shop drawingnya. Kenapa? Karena yang mengerjakan nggak tahu apa-apa. Oke. Dan banyak orang. Coba, bangunan tuh ada 100 orang mungkin. Pasti itu kan melibatkan banyak orang di sini. Banyak Lo orang. nggak akan bisa kalau nggak ada gambaran patokan. Ada Kalau dia software salah, kita nggak bisa. Ini begini. Yang lain bakal lah itu. Patokannya kok ribut nanti. Iya. Kalau di bengkel kan enggak. Gua awasin. Kok kurang begini, oke, begini. 2 orang, 3 orang. Enggak ada. Masih bermain dengan rasa berarti. Tapi feeling tuh masih Om Bingki pakai apa? Harus. Lo bikin apapun harus pakai feeling. Pakai rasa. Seni itu rasa. Om Bingki nyebutnya ini seni ya, masterpiece seni ya, bukan sebuah hal teknik ya ibaratnya. Kalau yang biasa aja, hasil kerja ya kayak pabrikan tanpa seni. Template gitu ya. Dibikin, desain, dibikin deh di pabrik. Kalau ini satu-satu, lo juga kalau tanya desainer baju juga, ini bermain dengan seni pasti dia. Oke. Berarti setiap orang tuh pasti berbeda-beda hasil yang jadi nih. yang jadi. Iya. Nggak ada yang samain aja dah gitu, tipikal juga sama-samain. Enggak. Gue nggak pernah bikin yang sama. Pernah sekali, cuman itu kan replika. Oke. Motor replika tuh yang ketiga itu. Oke, yang Marlboro Man. abu-abu tuh ya. Marlboro Man, Harley Davidson dan Marlboro Man. Oke. Mighty Rock punya. Gue bikin ini, lalu ada teman yang bikinin dong. Gue cariin bahannya yang sama. Udah males gitu. Males bikinnya. Dengan hal yang sama. Meniru jadinya mereplika jadinya itu Om ya. Tapi kalau balik lagi sini ya, bukannya kalau mau udah
bikin yang sama itu jatuhnya bisa lebih cepat dan ini udah jelas duitnya udah ini cepat selesai cepat dapat duit. Om Miki bukannya harusnya lebih senang gitu, yes lebih cepat dah dapat duit gitu sebenarnya. Bikin yang sama. Nggak ada orang di dunia ini yang mau sama. Itu kan tadi kan dia maunya sama customernya tadi mungkin gua. Nggak belum tentu. Karena Om Miki Intinya yang bikin sama ini dijual. oh Motornya dijual beberapa kali dijual. oke. Berarti dia cuma lihat bagus. Ini kayaknya demand-nya ada deh. Musiman, habis itu dijual kalau udah bosan. Kalau lo mengikuti hati lo sesuatu nggak akan lo jual. Mungkin sih. Tapi kalau udah kepepet mau gimana lagi, Om? Kita ngomongin keadaan. Aduh, ini gimana nih? Bulan tidak ada yang masuk gitu. Baju aduh gitu. Apa semangat tetap membara, apa daya kantong mulai menjerit, Om. Nah, nih kalau aku nanya tentang style Om Miki nih. Wah, kalau habis lihat style Om Miki. Ini kalau orang normal nih, orang gila nih kayak ini berarti kalau orang normal sekarang kan kesepakatan normal sudah ditetapkan sekarang harus berpakaian rapi, kemeja, itu biasa kesepakatan normal ibaratnya. Iya. Tapi kalau buat orang seperti kita ataupun di bidang kita normal itu ya seperti ini normalnya gitu. Om Miki pernah dicap apaan sih lu masih udah tua masih begini dalam arti gitu. Lu Sering sih. Tapi ya gue pakai, kan gue yang pakai. Oke. Bukan lu. Biarnya aja. Gue nggak mau menyenangkan mata lo gitu, apa gue pakai ya sesuai dengan kenyamanan gue. Dan kita juga nggak berharap orang itu semua orang itu suka sama kita gitu, nggak mungkin gitu ibaratnya. Baik lagi sikap personal branding kali ya. Susah itu ya. Tuh Om Miki anjir pakai sepatu yang tinggi. Kalau gue denger ya Om Miki juga ini apa itu? Auto Race and New Rock dia. Push. Tapi ini nih. Oh iya. Cir. Berarti ini kan kalau Om Miki pakai Emang dari dulu masuk ibaratnya gue pengen bercita-cita nih emang pakai sepatu Bukan barang-barang. bercita-cita kalau gimana pakai gitu? sepatu. Gimana nih? Itu ya suka aja gitu. Dari kecil gue suka pakai sepatu. Yang ada hak-haknya gitu ya. Gue nggak pernah pakai sendal gitu. Oke. Maksudnya. Di rumah pun Sepatu? dari kecil nih dipakai nama ibu. Serius, Om? Jadi akhirnya lebih biasa pakai sepatu daripada sendal. Gue nggak pakai sendal jepit, apalagi nggak punya di rumah. Nggak pernah pakai. Kalau selera musik Om Miki apa sih? Siapa boleh tahu? Yang Om Miki dengerin playlist Om Miki tuh dari kecil tuh apa sih playlist Om Miki? Itu kan biasanya kelihatan kalau orang kayak seperti apa playlistnya pasti seperti ini. Yang rumit, yang gue suka sih agak rumit gitu. Contoh saat ini apa ya? Kalau dulu kayak Yes, Oke. Genesis. Genesis. Sekarang ke Dream Theater. Oh, aja. Ya, begitu-begitu Teknikal lah, gitu ya. kurang lebih. Lalu alternatif banyak banget kan. Kayak ya contohnya Smashing Pumpkins. Wah anjir, Settle Sound gitu ya. Chili Peppers, Iya. tua-tuanya nih. Ah. Kayak gitu. Nirvana, ya kayak gitu agak chord-chordnya yang sedikit-sedikit nyeleneh atau mencong-mencong. Iya. Berarti bisa dibilang Om Miki itu orang yang ibarat kalau orang bilang ini tuh orang yang ada yang salah dengan orangnya. Kadang-kadang kalau orang normal bilang ini orang ada yang salah nih. Malah gue suka yang kalau sekarang apa ya, cyber gitu. Lu Oke. pernah denger nggak? Cyber yang Pakai kalau komputer atau yang pakai itu tuh colokan-colokan gitu. oh industri-industri musik iya kayak Daft Punk segala macam gitu kali ya. Iya, tapi yang bukan bernada gitu. Ah. Jadi kayak kalau zaman dulu tuh ada Michael Jackson, Oh, Tangerine Dream. Lalu kalau Jepang tuh Kitaro. Memang berbeda nih. Yang orang lain pusing dengerinnya, mungkin malah dengerin. Kalau di Indonesia tuh apa? Selamat Abdul Syukur. Iya. Tapi nggak menutup juga lagu-lagu yang ringan. Oke. Ringan kayak indie band Oke. Indonesia tuh oke.
Om Bigi juga beberapa tahun kemarin saya lihat sempat bermain di salah satu iklan brand rokok nih beratnya dengan motornya yang jalan itu. Om Bigi tuh kadang kan orang di bidang seperti ini kita nih untuk menerima job seperti itu kadang-kadang kan kayak gue males gue ke expose. Om Bigi pasti justru malah mau Om ya? Gue cuma mencoba menaikkan brand atau nama untuk membantu yang di belakang gue. Jadi mendongkrak gitu ya gitu. Gue punya manajer, Gali, lo karyakan nama gue, jalanin, kerjakan. Ya siapa tahu bisa membantu. Iya. Kafe, bengkel dan lain bekerja karena orang kenal gue gitu. Oke, bener sih ekosistemnya karena mungkin di sekelilingnya ada ini. Enggak, nanti kan orang tahu ya udah. Oke. Yang tadinya ngerjain. Yang tadinya segmented jadinya lebih umum lagi, maksudnya lebih luas orang yang mengenalnya. Karena kan bisnisnya kan bukan cuma sekedar di motor kan, ada kafenya segala macam. Jadi sering juga dipanggil talk show. Oke. Atau jadi narasumber apa, atau gue juga bikin channel sendiri tadi. Channel gue kebanyakan dongeng. Dalam arti? Jadi cerita, gue menceritakan sesuatu yang gue tahu, orang lain nggak tahu. Soalnya bikin ini motor. Kenapa gue bikin ini motor? Nah itu orang lain nggak tahu. Menjabarkan konsep. Bukan nge-review. Gue nggak pernah nge-review. Punya orang gitu ya. Ini kapasitasnya segini. Itu video-video begitu biasanya paling sekali 2 kali yang nonton. Ya. Karena kan banyak motor baru yang datang. Oke. Banyak motor nih. Kalau gue bercerita, kenapa gue bikin panjang? Kenapa mesinnya ini diulir kenapa? Atau ini roda ini namanya apa? Lahirnya waktu kapan? Bikinnya gimana? Itu jadi semacam biografi. Oke. Orang akan pengen lihat deh. Jadi bukan ngelihat ini motornya kapasitas gini, gearnya begini, kalau jalan enak gini, kalau tikungan gak enak dibandingin motor ini. Itu cuma sekali orang nonton. Bener nggak? Bener sih. Itu kan cuma review. Iya, review. Review aja nggak ada apa-apanya. Nah, saya pengen tanya, Om Bigi juga salah satu orang yang atau mungkin satu-satunya saya belum begitu menyelami ini. Apa namanya? Wasteland tuh apa sih Om? Itu tuh apa sih? Itu unit bisnis? Itu Jadi gue juga menggali juga dan mempergunakan keahlian gue. Karir gue di bidang arsitek, desain, custom culture, dan lain-lain dan kesukaan gue. Jadi gue bikin gue sebagai content creator. Jadi menciptakan sebuah konten untuk orang lain. Dalam arti maksudnya? Event. Entah itu event offline atau online. Itu boleh. Jadi gue akan bikin konten, konsep, dan gue jalanin untuk orang itu. Baseline itu? Baseline begitu. Jadi di Indonesia ada Indonesia International Motor Show. IMMS. Itu gede banget. Itu event organizer dan event yang paling gede di Indonesia. Otomotif ya? Nggak ada yang lebih gede dari itu. Karena dalam 10 hari orang pengunjung yang datang tuh bisa sampai 600-700 ribuan. 700 ribuan orang pengunjung datang dan dia punya omsetnya kan sampai triliun. Itu gede banget. Kalau event-event lain nggak ada penjualan kadang-kadang, cuman dia cari untung untuk IO-nya mereka. Gue bikinin acara untuk mereka karena kebetulan semua teman-teman di dalam IMS itu ada, jadi Om Bigi membuat sebuah acara itu. Jadi mereka datang ke gue awalnya karena ngelihat gue bikin satu acara kecil di event orang. Lalu diangkatlah, lo mau nggak bikinin konten di
dalam IMS itu. Boleh. Itu 6 tahun yang lalu. Oke, gue mulai masuk ke IMS. Inilah langsung Wasteland. Tercetus di otak gue Wasteland. Karena apa? Karena barang bekas, waste. Waste. Bukan waste. Barat ya? Itu west. West, ya ini waste buang ya. Waste. Waste ya. Ya, Wasteland. Heeh. Wasteland. Satu negeri Pulau tanah ya. pulau negeri Negeri. yang terbuat dari barang-barang bekas. Jadi pada saat itu udah di benak gua nggak ada barang baru lagi, nggak ada pabrik, nggak ada apa. Jadi kita hidup dari barang bekas. Aku ngebayangin. Gimana caranya? Oke. Nah itu gue bikin konten itu di dalam IMS. Kenapa? Karena gue pikir semua di IMS itu Baru. Iya, baratnya. Nah, gue barang bekas. Orang pasti akan, karena nih kontradiktif banget. Iya. Orang pasti akan apa sih? Lihat datang ke dalam situ, oh motor bekas jadi jalan lagi. Oke. Mobil bekas jadi jalan lagi. Itu konsepnya. Mobil yang belum dicat, yang kayak gini. Tapi bisa jalan. Kayak gitu. Tapi akhirnya lama-lama sekarang berkembang. Tahun ini nggak jalan nih. Iya, karena pandemi ya. Mungkin tahun depan gue udah mulai ke Wasteland Project yang udah movement, Dalam arti? pergerakan, Oke. movement. Move-nya kemana nih? Barang bekas tetap. Tetap barang bekas. Jadi ada contoh-contoh, mungkin banyak yang udah melakukan, tapi di sini belum. Yang gampang lah. Ini botol. Oke. Ini kalau udah bekas nih lo buang. Pasti Oke. ya. Buang nggak bisa dihancurin, ini bekas plastik. Nah, kita ada movement untuk Recycle gitu. salah. Reuse, Recycle tuh nggak bakal bisa recycle dia. Oke. Jadi Reuse. upcycle. Apa tuh? Upcycle. 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 Jadi barang bekas ini kalau satu tetap jadi botol. Oke. Kita kumpulin Ah. ratusan ribuan, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Bisa jadi bangunan, bisa jadi fondasi, bisa jadi segala macam. Upcycle namanya itu. Berbeda dengan recycle ya itu ya konsepnya. Recycle dihancurin, dibikin lagi botol. Reuse mungkin sama sama. Reuse ya lo ini kosong, dipakein sirup, Oke, jual isi lagi. ulang gitu ya maksudnya. Tapi kalau upcycle lebih karena dimanfaatkan Kayak lagi. tukang bensin pinggir jalan, reuse. Reuse, oke. Pakein bensin, jual. Kalau ini upcycle, di Di-up lagi ya. Jadi kegunaan Fungsi yang berbeda. Tapi bentuknya botol. Itu contoh. Contohnya ya ibaratnya. Itu kedepannya tuh bakal selling atau emang kasih apa? Enggak, gue movement doang. Movement. Gue nggak ada selling. Yang di selling cuman merchandise, Oke. atribut, biar orang ingat. Ingat doang. terus ya. Oh. Tapi di suatu saat kalau ada yang pengen memakai konsepnya Om Bingki itu sendiri di Silakan. Enggak, maksudnya dengan Om Bingki, tolong saya ingin dengan konsep Om Bingki ini, tapi Om Bingki tolong yang ini dong, yang bikinin buat saya Nah, gitu gitu ibaratnya. ibaratnya. Om Bingki Mikirkan Konsep konsep yang mana nih? konsep upcycle itu sendiri untuk Upcycle. diterapkan untuk boleh, nggak masalah itu. tetap tidak menutup kemungkinan seperti itu, Om. Itu kan bisa jalannya ada aja. Gitu. Iya, kan jatuhnya Om Biki sebagai konsultannya. harus seperti itu Tapi yang tuh. penting sekarang gue kan bikin konsep kreatornya. Oh, oke. Di acara-acara itu baru yang IMS gedenya. Oke. IMS ada 2. Satu lagi IMS motorbike. Oke. Khusus Yang memang buat cuma motor. Itu gue juga bikin Fantasy World. Oke. Lebih apa Udah deh? jalan nih, udah jalan 2 tahun. Fantasy World itu Kalau lebih sama nggak dengan beda banget. Fantasi lo tau? Oke. ya berfantasi apa namanya? Bermimpi. Mimpi ya, membayar apa ya? Dunia fantasi lah Oke. gitu ya. Kan di event itu motorbike, Oke. jualan motor baru dan lain-lain. Gimana caranya kita bikin orang jadi pengen beli motor, Oke. ya kan? Nah, gue bikin Fantasy World di depan, orang masuk
dibikin dia berfantasi dengan motor-motor yang aneh-aneh, motor yang bisa diginiin, motor yang melayang atau apa. Dia lihat, wih, biar dia mimpi. Oke. Mimpi dia berkembang. Di situ ada motor ini, motor bikinan luar negeri, Amerika yang custom segala macam. Udah keluar, ketemulah dealer-dealer. Wah, gue mau kayak itu, beli ini. Membangkitkan minat orang membeli motor. Gitu. Iya. Kalau ini targetnya lebih ke arah selling kali ya, kalau Fantasy World-nya ya? Ya, tapi bukan, gue nggak selling. Nggak selling, tetap. Gue cuman jadi project, cuman jadi ininya aja. Mediatornya doang ya ibaratnya? Orang tengahnya gitu ibaratnya? Ini loh, sekalian pameran, eksibisi. Showcase-nya ya sepertinya. Lalu ada satu lagi di Jogja, namanya ICS, Indonesia Custom Show, tapi nggak jalan karena tahun ini harusnya jalan. Pandemi mungkin tahun depan. Itu gue bikin event konsep kontennya Immortal Engine. Immortal kekal kan, mesin engine Kekal. Immortal Bukan kekal. Mortal Engine. Kalau Mortal Engine film. Ini Immortal kan kekal gitu. Mortal Engine kejatuhan mesin kan. Kota London kan kayak mesin tuh. Tapi dia kalah kan, jatuh. Iya. Itu cerita film. Makanya gue selalu nyangkutnya ke situ. Kayak Wasteland tuh Mad Max. Iya. Fantasy World tuh kayak Disneyland. Oke. Ini Mortal Engine. Mortal ya? Immortal kekal kan. Jadi semua berbasic pada mesin. Mesin. Kita bikin mesin, kita ngukir mesin, kita nempa besi, kayak gitu. Nah Om, untuk mendapatkan part-part ini kan jatuhnya ini custom semua. Om bikin produksi sendiri atau Om bikin aftermarketan biasanya? Kalau untuk membentuk sebuah motor yang kalau berhubungan dengan engine, aftermarket. Tapi kalau di luar engine, semua bikin. Custom sendiri. Berarti kan effortnya mesti 2 kali kan ibaratnya, dan alat-alat yang digunakan otomatis Om bikin mesti invest di alat-alat yang banyak kan untuk membentuk. Udah ada. Karena gue investnya pelan-pelan dari awal. Dari era awal-awal itu dulu ya, dari zaman VW ini. Ini kayak gini nih. Ini kan bubut nih. Iya, masih buat sendiri gitu Om. Ini bubut aja di situ. Bikin. Karena udah ada. Oke. Tapi kebanyakan kalau untuk body ataupun part-part yang ya body untuk body lah dan segala macamnya ini biasanya custom sendiri dari pihak Om bikin. Bikin sendiri. Long for anjir. Cari, lalu dipotong seberapa butuhnya, bikin semua. Makanya nggak bisa dihitung kalau cuma via ini ya ibaratnya ini. Iya. Benar. It's not fashion, but passion. Tapi ya begitu, kalau mau passion ya lu mesti ya lu tahu konsekuensinya. Lu mesti tahu ini ibaratnya konsekuensinya. Ini cuma bukan fashion, ini passion, man. Konsekuensinya mesti 2 kali. Ini. Makanya kalau mau ngomong serius pasti lu pasti datang. Datang. Prinsip Om Bingki tadi. Kalau kamu memang serius, Om pasti bakal datang. Bukan cuma sedang bertanya. Ngobrol aja dulu, kali jadi. Ngobrol aja dulu gitu. Iya. Nah kalau Om Bingki lihat nih ya, di industri ini kan sekarang Om Bingki banyaknya di maupun di roda 2-nya, di otomatis roda 2-nya, maupun di VW, maupun ya pokoknya di custom inilah, di bengkel custom ini, maupun di yang tadi Om Bingki program-program yang Om bikin kan benang merahnya pasti di percustoman kan ibaratnya. Itu Om Bingki umurnya bisa sampai maksudnya umur demand-nya atau umurnya bakal sampai berapa tahun lagi sih Om orang? Kalau gua nggak memprediksi sampai berapa tahun lagi karena ini kebutuhan orang lifetime. Oke. Ini kalau dari sisi bisnis, dari sisi kan Om Bingki sekarang dua ini nih, 2 kaki. Satunya Om Bingki sebagai seniman, satunya Om Bingki sebagai pebisnis. Kalau dari segi seniman, lo bisa mempergunakan kemajuan zaman, lalu kemajuan zaman itu juga termasuk dengan kemauan, keinginan dan orang maunya kemana. Lo mesti pinter meracik kebiasaan lo untuk ngikutin, makanya yang dibutuhkan apa? Inovasi. Custom culture. Custom culture. Culture budaya yang di custom kapanpun
harus up to date. Mungkin basicnya kita Jangan kayak gini. Misalnya ya, orang pakai apa ya? Kayak keris ya. Iya. Oke. Keris itu bentuknya begini. Heeh. Tapi lo bikin keris itu budaya zaman dulu. Misalnya nih, contohnya aja. ya. Tapi ini keris kita bisa bikin ngikutin zaman sekarang gitu. Dengan modelnya atau apanya, dengan bahannya dan lain-lainnya. Itu harus ngikutin zaman. Misalnya kayak kebaya juga. Kebaya zaman dulu ribet kan kalau pakai. Iya. Oke. Kalau sekarang kan udah tinggal Iya. kayak gitu, itu udah ada, itu custom culture. Ngikutin Oke. harus di Adaptif gitu ya. Bisa beradaptasi gitu ya. Jangan ya begitu aja. Misalnya jangan kaku gitu ibaratnya. Kayak gamelan juga sekarang udah banyak yang kayak weird genius, bener genius. Berarti Om Bingki nggak menolak Masukin perubahan. pentatonik ke dalam Iya. kayak gitu atau apa, itu custom culture. Berarti Om Bingki nggak menutup mata ataupun nggak menolak sama dengan adanya perubahan juga. Harus ada perubahan malah. Jadi budaya itu harus ada perubahan. Maksudnya perubahan ngikutin zaman, bukan berubah kita dari budaya. Misalnya budayanya apa ya, yang gampang. Ya gitu ya, baru makan pakai tangan gitu ya barunya. Akhirnya mau berkembang jadi makan pakai sendok gitu ya barunya. Ya banyak sih contoh-contoh. Mungkin pakemnya tetap harus ada pakemnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati dirinya itu kali ya. Ya budaya makan pakai tangan atau pakai sendok itu gini, bukan begitu. Budaya makan tuh nggak pakai alat. Ya. Lalu jangan berubahnya budaya makannya tuh nggak pakai apa-apa. Oh iya, itu malah kemunduran. Walaupun menjadi sebuah tren mungkin, karena kita nggak pernah tahu ke depannya tren Iya, langsung disikat dengan. begitu. Pakemnya tetap masih ada ya, pakem yang diperhatikan. Custom culture tadinya begini, sekarang pakai sendok. Sendok. Nah ini Nah. sendok ini Yang jadi alat yang Customnya. ya, kayak yang culture-nya tetap pakai tangan. Tangan. masih Oh iya, pakai iya, iya. mulut. Itu maksudnya. iya bisa yang lebih masuk. Emang susah kalau cari sama seorang budayawan. 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 Gue pikir kenapa tidak menjadi seorang dosen? Nggak laku kali. Harusnya bisa sih Om, banyak apa namanya? Ilmu-ilmu yang bisa Om Bingki share, ibaratnya banyak yang bisa Om Bingki bagikan, telurkan. Makanya dia bikin tadi itu kan beberapa. Iya, mungkin itu beberapa dengan- di acara-acara tadi itu kan. Iya, benar-benar kayak- Session di acara tadi kayak di Wasteland, Oh, ya. Iya, tadi. di dalam acara konten-konten itu gue ada Sesi sharing ya? sesi sharing pengajaran. Jadi kan itu semua pasti gue masukin ada 3 atau 4 eksibisi, Oke. pamerannya, lalu edukasi, pengajarannya, Workshop apapun lah itu ya. lalu eksibisi ini entertain, Hiburan gitu. hiburannya. Entah musik atau apapun lah itu ya. Dari kebosanan. Ya. Karena sih jatuhnya sih Visioner. Visioner. Ya gini, kenapa event-event tuh gue paling sebel event otomotif di Indonesia, template semua. Template dalam arti template yang Caranya garing. tapi kan kebanyakan kalau tujuannya kan Jadi- selling kan bisa yang kalau Enggak, tujuannya cuman hahaha Oke. teman-teman. Ah. Udah lupa sama acaranya ini apa, temanya, intinya mau kemana. Makanya sponsor ya acara-acara otomotif begitu lagi. Iya. Apalagi kalau komunitas paling ketemu band udah pulang. Ya, biasanya kita mabok lah gitu ya. Nah, sponsor tuh nggak ngeliat yang gitu. Karena dia nggak ngeliat sesuatu yang beda nih. Yang bisa apa mempengaruhi orang atau apa. Ya mungkin karena yang bikinnya udah top, orang pada datang. Iya. Ya ada kan klub motor yang udah top bikin acara selalu rame. Iya.
anggotanya klub itu ribuan, anggotanya datang rame. Itu enggak kalau untuk sponsor atau apa, yang datang dia juga. Oke. Tapi kalau lo bikin event, kalau lo IO, lo bikin event yang benar-benar bermutu. Dan kalau event otomotif yang beda, punya satu ciri khas. Ini event gua nih, beda sama event yang udah ada si A, si B, si C di Bandung, di Bali, manapun Jogja. ya. Beda. Lo mau lihat event gua nih begini, dapatnya lo ini. Ya cuma ada di sini doang, ibaratnya nggak bisa lu rasain, ibaratnya sama-sama event otomotif, cuma kalau yang mau event gue ya dengan ambience seperti ini, atmosfer seperti ini, cuma di sini doang gitu ya. Sama-sama motor sih yang bakal ada di situ, cuma Jangan cuman bikin jalannya time schedule rundown acara gitu. rundown acara itu mau rundownnya kayak gimana aneh segala juga nggak penting sebetulnya. Konsepnya justru ya. Lo orang datang ke situ konsepnya, lo masuk tuh nggak yang biasa. Wah, Otomotif itu selalu tenda-tenda, Iya, motor-motor display. panggung. Iya. Jangan begitu. Apapun rundownnya, kalau ininya beda, bagus. Jadi begitu masuk nuansanya udah beda. Atmosfernya Iya. anjir. Ini gue di mana ya? Iya, dari masuk kayak dimensi yang beda nih ibaratnya. Dan itu lo pertahankan selalu kalau eventnya namanya sama. Oke. Itu akan bikin orang tahu, oh kalau gue ke event ini, event begini, gue dapat begini, gue udah dapat bayangan nih gue mau ngapain. Gua inputnya ada nih, inputnya ini, tapi gua mau ngapain. Iya. Oke. Kayak gitu, jadi kayak Wasteland nih. Iya. Wasteland, orang udah tahu, gue kalau ke Wasteland udah kayak di Mad Max. Iya. Gue mau motret di atas, di bawah, gantungan atau apa semua barang bekas. Instalasi semua barang bekas. Instalasi kayak gitu. Jadi jangan sama gue motret nih di event ini, ntar motret di event si B, motret di event si C, pas dilihat Mendapatkan hal yang sama aja ya. Lo motret di depan motor juga, motret di depan tenda, motret di depan panggung, cuma namanya aja beda. Iya. Dan di sini event ini, event itu. Untuk apaan? Orang bosen. Ya. Kalau gua lihat sih sekarang ya Om Wingky lebih ke arah bukan seorang builder lagi, men. Seniman, men. Oh, Semuanya iya. disikat ibaratnya mengonsep semuanya nih. nggak cuma kepentok di media ini. Media Metal Works doang ibaratnya iya. udah semuanya. dia nggak mau kepentok medianya, gua nggak mau cuma ini Terbatas doang nih, terbatas di sini doang nih. Ada tadi malah larinya ke fashion Oh, ya. iya. Beberapa kali Om Wingky kan sempat larinya sempat jadi di fashion kan, barang-barang orang-orang yang udah Lo kan punya panca indera. Iya. Oke. Lo manjain panca indera lo. Dalam arti? Panca indera orang lain, manjain. dalam arti kita manjain tuh seperti apa nih kalau dari Ya, kalau lo bikin acara nih, kalau lo IO bikin acara yang sama, orang nggak merasa oke. sama aja nih sama yang lain. Tapi kalau enggak kan, wih gila, matanya jelalatan. Iya. Nih Om Wingky tuh ibaratnya opa-opa nyentrik gitu kalau bilang. Enggak, jarang Om, bukan enggak tapi jarang Om orang yang bisa konsistensi dengan style Dan juga pemikiran yang tajam ya. Ya gini, lo bisa tahu nggak kalau lo masuk mall, Oke. mall A, mall B, mall C gitu, bisa bedain nggak? Paling dia di interiornya mungkin ya, atau di buildingnya bentuknya kali ya. Atau ya paling biasanya di itu di nuansanya, ambience-nya gitu, atmosfernya. Sama lo bikin IO juga kayak itu, bikin event juga kayak gitu. Jadi yang berpengaruh kan hasilnya. Ya, Nah, balik lagi ke arsitektur lagi, basic awalnya pembangun tadi. itu kan, mall-mall tuh kita anggap aja kayak event. Iya. Tapi dia tiap hari. Iya, tapi eventnya dalam long last Kalau gitu ya. dia bikin mall A, mall B, mall C sama bentuknya, orang bosan. Mau ngapain? Ngomong Nggak kita bisa jalan-jalan, nggak Oke. bisa sama keluarga, segala macem. Ya udah tahu nih toko ini, akhirnya jadinya ITC.
Iya. Kita menjual ambience-nya sih. Iya. Lo kan kalau ke misalnya aja kalau ke Ponegina Mall kayak gini nih, gue tahu anak muda semua gayanya begini. Gue ke GI beda lagi. Tapi Om Bingki kan nggak serta-merta langsung di titik seperti sekarang ini Om ya? Ya itu kan berdasarkan waktu dan pengalaman. Getir ini juga pernah Om Bingki ya? Iyalah, sampai nggak bisa ngapa-ngapain juga pernah. Mau ngapain lagi nih, nggak ada uang, nggak ada misalnya nggak ada customer, setahun nggak ada yang masuk bengkel orang nggak ada yang bikin apa-apa. Ya kita bikin kerjaan tangan kita aja. Bikin karena dalam waktu panjang gitu gue bikin motor atau apa ini dalam waktu nggak ada customer. Oke, kita oprek biar ibaratnya kita orang bisa tertarik lagi nih suatu hal yang baru, bisa orang Begitu orang rame udah berhenti kerjaan gue. Ntar aja. Oh yang orang tahu kan titik enaknya Om Bingki di titik seperti sekarang ini ibaratnya. Dia mah bebas sih, background keluarganya juga ya udah enak gitu ibaratnya. Itu kan gak gara-gara kerja keras. Kan gue udah cerita tadi awal rumah cuma sepetak. Oke. Iya. Sejarahnya di awal Nggak kayak orang-orang yang langsung timpa. Lu mau bikin apa? Nih, dimodalin sama bokap. Berapa triliun? Udah bikin. Berarti sesuatu yang instan tuh menurut Om Bingki tuh salah nggak sih? Ibaratnya orang Tergantung pribadinya. Dia bisa mempergunakan nggak insan itu? Kalau dia kritis bisa. Kalau nggak ada daya saing, daya juang ya nggak bisa. sebenarnya hal itu Karena nggak ada di entah itu Injil atau apa. ya itulah ya. kutipan-kutipan. Bapak-bapak yang udah mau meninggal gitu, kasih warisan ke anaknya 3 yang sama, ini segini, ini segini, ini segini. Yang satu gue simpen aja pokoknya utuh warisan. Oke. Yang satu dibikin apa, yang satu Foya-foya gitu. foya-foya. Kan beda tuh Hasilnya ya, outputnya nanti ya. begitu mau lapor yang satu masih utuh nih, yang satu berkembang. Yang satu ambis. kayak gitu aja. Lu kayak gimana pribadi lu? Jadi belum tentu anaknya orang kaya juga begitu, Nggak salah juga, nggak salah ya. Yang bisa jadi makin gede dari bapaknya. Sah-sah aja sebenarnya Tom Bingki mau instan atau enggak, tapi tergantung kamu gimana cara mengolahnya gitu ya. Iya. Nah, aku pengen tanya masalah original nih, Bet. Nah, ini kan ada beberapa tahun ini belakangan ada jargon Yang ribut-ributin lah ibaratnya di Dukul. yang ribut-ribut nih, original is dead. Nah, kenapa jargon original is dead? Kan Superman is dead. Bukan original. Itu band. Kenapa ada muncul jargon original is dead itu? Karena banyak Sesuatu yang original itu sudah tidak ada. kata beberapa orang, banyak Makanya jargon itu ada. Di bidang apa dulu? Apapun itu Om, original itu sudah ada karena kamu merespon apapun, entah itu karya tulis, lukisan, arsitektur, desain, musik. Kamu itu pasti merespon dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, pasti kamu aplikasikan di dalam sebuah karyamu itu. Jadi kalau kamu menganggap ini murni buatanku, ya nggak bisa, karena ibaratnya kamu di musik nih, kamu mau mengaplikasikan suara burung tang tang tang, itu kan dari suara burung yang kamu dengar, itu berarti bukan sah punyamu dong, itu dari suara burung yang kamu refleksikan. Nah, itu contoh kecilnya. Kalau menurut Om Bingki, original itu seperti apa sih? Apakah masih original itu masih ada atau enggak sih kalau menurut Om Bingki? menurut Om Bingki dari kacamata Om Bingki. Original itu bukan sebetulnya ya, bukan apa namanya asli banget gitu. Kalau gimana ya, kayak pabrik bikin nih, balik ke otomotif lah, bikin sesuatu itu original. Maksudnya tuh si pabrik itu bikin sendiri, bikin original. Mau rubah silakan. Oke. Buku juga gitu, soal dia ngikutin
ikutin orang lain kan udah sebetulnya ikutin. Oke. Emang ada original yang nggak ada, Iya. campuran. Oke. Kalau musik juga original misalnya, siapa juga bikin musik tuh original kecuali cover. Cover nggak original. Tapi kalau lo misalnya balik lagi ke yang lagi viral, Weird Genius. Oke. Oh itu nggak original, ada apa musik pentatoniknya segala. Tapi ada nggak yang bikin kayak gitu? Oke. Ada nggak yang bikin kayak Weird Genius di lagu itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu baru sekali. Ya itu original dia. Oke. Itu kurang lebih. Walaupun kayak gimana juga, kecuali cover. Cover kan ada nggak? Aslinya ada. Aslinya misalnya The Doors dulu. Nah itu originalnya di The Doors. Kayak baju juga gitu. Baju misalnya lu bikin kayak tadi kebaya atau apa kayak gini lah. Ada nggak original yang bikin gini? Nggak ada. Jadi ini ambil dari sini, ini dari jeans, jadiin satu. Ini original. Bukan lu nggak original nih. Ngerti nggak? Iya, kalau aku sih nangkapnya mungkin yang Om Biki maksudnya autentik gaya lu. Iya, jadi original is that sebetulnya nggak tepat. Oke. Menurut gua nggak tepat. Masih ada kalau Original is original. Oke. Nggak ada tambahan lainnya. Jadi sesuatu yang original tuh masih ada menurut Om Biki. Oke. Karena sih bagian di sini kan Om Biki kayak ibaratnya Om Biki bikin tanki yang ada pattern-pattern apa namanya apa istilahnya ornamen besi kayak motor mana yang saya waktu lihat itu ada yang warnanya seperti ada ornamen-ornamen yang Ya kayak gitu lah. Ya. Ditumpuk-tumpuk gitu. ornamen ibaratnya ini mah bukan ini mah di luar juga udah ada seperti ini Tapi ini kan original gue bikin. Oke. Bukan dia yang di luar itu yang bikin. Oke. Itu kan. Oke. Ya. Boleh. Itu maksud gue. Oke. Gini. Banyak yang pakai begini. Tapi ini kan gue bikin original, gue bikin. Signatur gua ibaratnya ada gaya-gaya yang membedakan dengan yang karya orang lain gitu ya. Oke. Apa yang lo keluarin dari diri lo itu original. Oke. Entah itu lo niru sebagian, kalau niru seluruhnya itu cover. Cover. Oh ya benar. Jiplak lah kayak ibaratnya. Benar. Karena semua orang tuh selalu punya apa ya kayak bukan template, punya sesuatu yang Imajinasi. imajinasi itu nggak selalu dari diri lo, selalu terbayang oleh apa yang lo udah Kita lihat, rasakan ya Om ya. udah lo rasain itu Imajinasi. nggak ada yang imajinasi yang Tiba-tiba dek gitu ya. Pasti kan ada yang mesti ada yang mempengaruhi udah terbayang yang secara sadar maupun nggak sadar gitu Om ya. Mungkin dia ada gue nggak pernah lihat itu nggak pernah gue dengar. Mungkin dia waktu tidur ada yang dengarkan sound-sound seperti itu ibaratnya. kalau dibilang original is dead sekarang, dulu juga gitu kayak misalnya Mozart, Bach, dia kan bikin lagu bukan langsung blok, dia pasti ngedengerin, merasakan, pernah melihat kejadian atau apa, dia bikin jadi lagu. Oke. Sama dong. Nggak serta-merta dia dengar langsung instrumen aransemen seperti itu. Kalau misalnya dia nggak pernah dengar apa-apa, orang bisu, orang Iya. Baru gitu ya. orang tuli itu bikin lagu Bikin sesuatu. original, dia bisa tiba-tiba kok ada suara musik dari mana, dia nggak pernah dengar apa-apa keluar. Siap. Oke sih. Gue gitu sih. Iya. Tapi lo sebagai manusia kan punya indera, Iya. panca indera, pernah melihat, merasakan, Dan mendengar. itu akan berpengaruh di memori lo. Oke. Akan membuat satu ide, gabungan dari semuanya menjadi ide lo. Oke. Dan itu yang keluar original. Original dari Jadi kita sendiri. original is not that. Oke.
Yes, gak posisi gue. Original is immortal. Ayo, kekal. Selalu ada. Siap. Walaupun dengan perubahannya tadi tuh Om ya. Namanya kok kekal tuh Bukan kekal tuh abadi tapi bukan berarti dia nggak berubah Om ya. Kalau itu tergantung lo mau bikin modifikasi Oh mau iya bikin custom nggak. Nah, Om Bingki kalau menurut Om Bingki bakal bertahan di bidang ini tuh sampai kapan? Custom, bengkel, kreatif. Sampai gue mampu. Gak pernah kerasa anjing kayaknya gue udah bosen nih kayak gini masih capek gitu, berarti gue pengen cabut ke desa entah kemana, gue pengen lucu aja. Enggak ada pikiran gitu. Orang yang pikiran gitu tuh kayaknya udah putus asa. Udah mentok. Dan apa namanya ya, Nggak ada happy, perjuangan. Udah males lah gue. Gitu kan biasanya. Gue cari yang gampang aja. Justru tantangannya lu bisa meneruskan, lu bisa konsisten. Apalagi bisa langsung melegaskan dong ya, mewariskan itu. Keren. Bakat seperti ini sampai semampunya nih berarti. Mampunya sampai apapun. Iya. Sekuatnya ya, ibarat semampunya. Kalau bisa diterusin nanti sama orang lain. Dilegasikan ya. Ya kan tadi Om Bingki udah lakukan mendelegasikan ilmu-ilmunya Iya. dari workshop yang dia udah bikin. Dan dengan seperti ini kan Om Bingki udah mulai nge-brainwash orang-orang yang tadi iya. gua ragu nih bikin usaha gini. Gimana ya ibaratnya kadang-kadang orang baliknya kan kayak ketakutan yang belum terjadi kan. Yang namanya trouble pasti ada Om, yang nggak semulus. Om Bingki di titik seperti sekarang pernah mengalami hal yang paling terburuk sekalipun ibaratnya di awalnya, seperti tadi nggak ada customer. Iya. Dicibir banyak orang ibaratnya. Baru ditipu orang. Wajib itu sih ditipu orang sih itu. Kan Orang bikin motor nggak mau bayar. Pernah mengalami hal seperti itu? Oh, pernah. Bikin motor jadi nggak mau bayar, ada 100 juta. Itu pun nggak sekali dua kali Om. Yang segede itu sekali. Tapi kan model-model seperti itu tetap ada aja ya ibaratnya. Ada yang pindah bengkel. Dia bikin belum jadi pindah bengkel karena dibilangnya Nggak sesuai. nggak bisa bikin motor. Dia pindah bengkel saingan. Ternyata ya mungkin bengkelnya itu yang narik dia. Oke. Tapi kan berantem. Tapi kan waktu yang menjawab Om Bingki. Kualitas. Kita Ini- lihat aja Ah, ah. bengkel yang itu bertahan tidak. Oke. Waktu Kalau yang kita mah udah lupain aja itu. karena kualitas gue ya kalau bukan cuma buat ngeributin itu, gue harus Iya. tetap bergerak. Gue nggak mau cuma ngeributin hal-hal itu. Kalau aku lihat Om Bingki sih kualitas nggak bakal bohong lah. Buktiin aja dengan apa yang gue pol-polin ibaratnya di sini. Orang bakal lihat sendiri kok hasilnya seperti apa. Iya. Tapi kalau memang mau nyari yang model begini, spesialisnya memang harus ke Bingki ibaratnya. Model seperti ini. Kalau lo harapan gue bikin seperti itu ya bakal seperti itu aja. Tapi kalau mau harapannya spesialisnya seperti ini, ya larinya ya ke gua. Orang udah tahu sendiri branding Om Bingki seperti apa ibaratnya kan. Karena Om Bingki sudah bikin Self branding sendiri. personal branding tadi itu ibaratnya. Jadi lo kalau bikin sesuatu hasil, entah itu rumah, apapun, Oke. Apapun. baju, motor, mobil, Oke. untuk orang, kalau orang itu merubah lagi, berarti nggak cocok atau lo nggak bisa memuaskan dia. Oke. Jadi kalau hasil karya lo akan disimpan dan tidak dirubah-rubah, itu lo tandanya berhasil. Nah, Bikin motor nih mm-hmm. untuk orang, dia tetap pakai sampai 10-20 tahun dan akan menjadi legacy gitu ya. Mm-hmm. Lo berhasil. Tapi kalau 3 bulan keluar dari bengkel ini dirubah masuk ke bengkel lain, berarti lo nggak berhasil. Iya. Menjawab problem solvingnya Kita nggak bisa kasih problem. Berarti dia nggak puas. Iya. Menjawab permasalahan dari orang itu. Kita nggak punya problem solving yang bener ibaratnya. Jadi lo asal-asalan. Iya. Nah, Om Bingki, kalau menurut Bingki penghargaan pasar saat ini ya itu udah lebih baik ya Om? Layak belum sih reward saat ini daripada dengan sebelumnya?
tentang di industri ini juga kreatif industri Om ya, kalau gini kan kreatif kan main dengan rasa kan ibaratnya. Itu udah lebih layak nggak sih, waktu lebih baik nggak sih daripada tahun-tahun yang sebelumnya yang Om Bingki lalui dari awal laluin dari awal sampai sekarang ini udah bisa melayakkan hidup buildernya ataupun penggiatnya di bidang kreatif industri maupun mau di art Oke sih. saat ini ya. Udah lumayan. Kalau zaman dulu kan belum ada kreatif industri atau orang yang bikin kreatif jarang. Sekarang udah semua kreatif, industri kreatif itu udah kayak home industry kan. Orang satu rumah di rumah aja bisa bikin sesuatu. Udah lumayan. Udah bisa dijadikan udah bisa layak dijadikan pegangan hidup. main job ya, main bukan, job, bukan set job lagi ya Om ya. Iya. Oke. Kalau bisa sih jadi main job. Ngapain lo kerja sama orang? Oke. Mendingan kerja untuk diri lo sendiri. Itu gokil Ya, sih. sama orang kan memperkaya orang lain. Itu sindiran keras buat saya sih. Sindiran keras buat saya sih. kita masih budak korporat Om. Masih budak korporat. Itu sebagai cambukan buat kita, Iya, cambukan, bukan bukan sindiran kita. Cambukan. Kita ini yang ngerespon anjir gue mesti bisa, gue ngeresponnya seperti itu ya malahan bukan. Kadang-kadang gue kagumnya orang-orang yang basic pendidikannya mungkin hampir sama tapi kok nih sosok-sosok yang gue ajak ngomong udah bisa nih orang udah bisa mampu membuktikan kenapa gue yang Kenapa gue kok nggak pede? takut gitu ya. Ketakutan di awal. ketakutan banyak ya pasti dari segi penghasilan ya terutama ya ketakutannya ya. Iya, gitu ya. karena lo udah dimanjain oleh hasil tetap bulanan. Ya, itu dia. Itu dia. Itu dia. Makanya lo jangan berpatokan di situ. Lo udah berpatokan nih, gue harus gini. Gue nggak akan mikir lagi kalau gue dapat misalnya 3 juta karena kos gue udah dibayarin, listrik udah, pulsa telepon udah, makan udah, transportasi udah. Lo balik tiap bulan gue harus dapetin segini untuk membayar ini semua dengan usaha gue sendiri, bukan gue. Lo dapat segitu memenuhi semua. Oke. Tapi lo sendiri kan gak dapat apa-apa. Iya. Tapi yang dapat lebih banyak orang yang bayar lo. Iya. Iya sih, Om. Nah, lo balik. Yang dapat lebih banyak nih gua. Mesti diri sendiri ya. Gua butuhnya segini. Oke, ini berat nih. Ya, emang benar. Berat nih, men. Harus udah menjalani, men. Udah menjalani duluran, men. Iya, Dan iya, dari hasilnya korpor- pun juga ada. Dari korporat, doi banting setir, langsung mendirikan Unit bisnis ini. atau yang orang pada saat itu pikir nih, lu mau bikin apa sih itu pada saat itu Om ya. Di daerah itu orang gambling, paling cuma bengkel-bengkel biasa kan. Di era itu kan. Atau bertahannya paling mentok gue lihat sampai kamu 2 tahun 3 tahun pasti banyak cibiran-cibiran seperti itu Om ya dari sekitar circle Om Bingki. Oke, sukses terus sih. Ke SMA gue punya diskotik. Anjir, SMA. Serius. Diskotik berjalan. Dalam arti diskusi berarti Jadi orang nelfon, gue mau pesta nih. Mau bikin party ini gitu. Bisa nggak hari ini tanggal segini jam segini? Oke, datang 1 truk Lu set up gitu. Om. setup. Anjir. Jadi DJ dapat duit. Paling semalam 1,5 juta, 2 juta. saat Itu. itu. 1,5 juta udah bisa sampai ceban sekarang bisa kali. Lebih kali, men. Iya, kali ya. 50, 60, men. Gila sih. Emang jiwa Entrepreneur. entrepreneurnya memang udah Iya. ada sih memang percikan apinya tuh udah ada dari awal. Cuma Om Bingki mungkin masuk ke kantor tuh pengen cuma sekedar pembuktian apa namanya ya? Bukan pembelajaran. Pembelajaran. Gimana lu harus belajar kalau kayak lu interior Oke. atau arsitek kerja sama tukang bahan, Oke. pengetahuan bahan, kerja sama orang, sama kuli, sama bos, sama apa. Oke. Lalu untuk negosiasi dan lain-lain. Jangan itu pembelajaran sih itu kan belum ada pengalaman. Manajemennya gitu ya, Man. Manajemennya di Setelah udah ya udah gue bisa bikin sendiri kok.
Emang harus keberanian itu Om ya, yang mesti jangan mau ketergantungan terus sama namanya hasil pasti bulanan itu ya. Itu sih gue bakal Ya, gitu, ukir buat jadi cambukan ya. Di dalam sanubari gua. Kayak Eko temen kan. Dia kerja di sini jadi head engineer. Engineer head, ya. Dia bilang lu buka aja bengkel sendiri di belakang. Cari job juga. Om Bingki nggak takut ibaratnya? Takut apa? Suatu hari bakal lebih ramai menyaingi Om Bingki. Sekarang juga rame. Om Bingki nggak takut? Belakang. Enggak. Nggak ada perasaan seperti itu kan kalau buat segi bisnismen kan anjir kalau gue kasih pengetahuan tiba-tiba bahkan banyak ini gue kasih pengetahuan kalau udah cabut gimana nih bahkan Om Bingki malah ngasih kesempatan. Om Bingki nggak pernah takut Enggak, ya? karena bisa jadi kerjasama kan. Oh, Dan oke. dia rumahnya kan di sini jadi. Oh, oke. Jadi pokoknya lo kerja di sini jam segini sampai jam segini keluarnya lo baru. Oke. Berani sih. Oh. Apa lagi mau tanya? Gue kayaknya sih Cukup gua. Udah cukup mewakili anjir. Belum punya Memorinya udah habis lo. Kagak Om, gue masih ada satu lagi kalau mau ada. Gua telah gua telaah ya mau Om Bingki gua telaah. Cukup bagi gua. Anjir, berat sih tapi ya emang bener ya. Emang bener dan juga udah terbukti men. Iya, udah terbukti, Doi. Sang waktu sudah menjawab men. Kayaknya udah dari saya gitu aja. Sukses terus untuk karburator spring, untuk Bingkinya apa namanya Biker Station. Baker Station dan juga unit bisnis yang lain ya gitu ya. Unit bisnis yang lain. Karburator Spring itu tempat. Oh, Tempat ini Karburator Spring. seluruhnya. Ini. Karburator Spring Automotive Resort. Oke. Lalu ada bengkel mobil, Oke. Autoresto. Autoresto. Bengkel motor, Biker Station. Baker Station. Lalu kafenya CS Cafe. CS Cafe. Kopinya juga CS Kopi. Lalu ntar ada bir. Oke. Bir garage. Acir. Bir garasi bir. Oke. Nah itu. Unit Bisnisnya bisnisnya. banyak tapi semua dipayungi oleh yang namanya karburator spring gitu ya. Tempatnya. Mallnya. Mallnya. Mall. Gokil, maju terus lah buat karburator spring, Baker Stationnya, gokil semuanya. Itu juga dari film. Si karburator spring itu gitu. Kurang lebih terinspirasi. Apa tuh? Mad Max lagi? Bukan, lo tahu The Car. Ah, The Car itu ada tempat radiator spring. radiator spring. Oke. Road 66 itu ya. Jadi original is that. Ah. Nah, juga. Gue bikin karburator Spring. Oke. Originalnya radiator Spring. Karena apa karburator spring? Karena semuanya karburator. Oke. Nggak pakai radiator. Oke. Nggak pakai injeksi. Oke, masih Karbu men, masih mempertahankan karbu. Karburator. Emang karburator. Siap. Thank you buat Om Bingki. Iya kan? Ya, Sukses selalu, sehat selalu. Sukses juga. Amin. Kita doakan. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapat hari Yang ini. kita serap hari ini. Nggak cuma tentang permotoran. Oh, iya. Bisnis dan namanya idealis sama personal branding juga dikupas tadi di sini. Keren sih, keren. Konsistensi penting. Oke. Tapi kamu jangan lupa yang namanya untuk menjalankan bisnis itu sendiri kayak gimana ngelolanya tanpa meninggalkan identitas kamu gitu ya. Don't forget your roots men. Thank you banget dari area karburator spring gitu ya. Oke. Kita dari Arsenal Urban, salam Jimek. Jilatin Jilatin mikrofon.